Awal cerita diperkenalkan seorang perempuan bernama Hong Hee-ju. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat. Suatu hari, dia mendapat tugas bekerja dengan seorang pembawa berita terkenal bernama Nayuri. Nayuri adalah penggemar berat seorang juru bicara presiden bernama Baek Saon. Meskipun ada rumor bahwa Baek Saon sudah menikah, Nayuri tetap mengaguminya, bahkan diam-diam mencintainya meskipun tak berbalas. Hari itu, Baek Saon sedang mengadakan konferensi pers mengenai kasus penculikan yang sedang terjadi di negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejumlah warga telah diculik oleh kelompok tak dikenal yang menuntut uang tebusan. Namun, pemerintah, melalui Baek Saon, menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan para penculik. Sebaliknya, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memastikan para sandera dapat dibebaskan dengan selamat. Baek Saon juga meminta para wartawan yang hadir untuk sementara waktu tidak menyebarkan informasi tersebut agar tidak memicu kepanikan publik. Setelah konferensi pers itu, banyak wartawan mencoba menghubungi Baek Saon, tetapi semua panggilan diabaikan olehnya. Nayuri juga mengirimkan pesan dukungan dan semangat, tetapi tidak mendapat respons. Di sisi lain, pemilihan presiden akan diadakan 1 bulan lagi, dan ayah Baek Saon adalah salah satu kandidat. Istri Baek Saon, yang ternyata adalah Hong Hee-ju, tidak pernah diketahui publik sebagai istrinya. Ibu Baek Saon meminta Hee-ju berhenti bekerja demi menjaga privasi mereka. Apalagi menjelang pemilu. Bahkan, Ibu Hee-ju sendiri menyarankan hal yang sama. Suatu malam, setelah makan malam bersama ibu dan mertuanya, Hee-ju memutuskan pulang. Namun, dalam perjalanan, ia merasa ada yang aneh dengan mobilnya, seolah-olah sedang dikendalikan oleh orang lain. Walau berhasil menghentikan mobilnya, pintunya terkunci dari dalam, dan ia melihat seseorang misterius berdiri di depannya. Orang itu mengenakan masker, dan diduga adalah dalang di balik masalah mobilnya. Saat itu, Baek Saon menerima telepon dari nomor tak dikenal. Orang itu mengaku sedang bersama istrinya dan akan berencana menghabisinya. Namun, karena banyak kasus penipuan dengan modus serupa, Baek Saon tidak percaya dan mengabaikan panggilan tersebut. Untuk memastikan, ia menghubungi ibu dan ibu mertuanya, yang mengonfirmasi bahwa Hee-ju memang baru saja pulang setelah makan malam. Meski begitu, telepon dari penculik terus berlanjut, dengan mengatakan bahwa ia benar-benar menahan Hee-ju. Baek Saon tetap tidak percaya, karena selama ini identitas istrinya dirahasiakan dari publik. Ia berpikir kalau pengakuan penculik itu hanyalah tipu muslihat untuk memeras uang. Namun, jauh di lubuk hati, ia tetap khawatir akan keselamatan Hee-ju. Baek Saon segera meminta rekannya melacak nomor telepon tak dikenal itu. Sementara itu, Hong Hee-ju berada dalam situasi yang menakutkan. Mobilnya yang disabotase tidak bisa ia kendalikan, dan ia terjebak tanpa cara untuk kabur. Penculik yang ada bersamanya bahkan sempat mengancam menggunakan pisau, melukai leher Hee-ju meski hanya berupa goresan kecil. Si penculik mengungkapkan bahwa mobil itu telah disadap, dan ponsel yang ia gunakan hanya dapat menelepon Baek Saon. Bahkan, ponsel tersebut dirancang agar lokasinya sulit dilacak karena menggunakan nomor virtual. Ketika penculik kembali menelepon Saon dan mengancam akan membunuh istrinya, Saon tetap berpura-pura tidak peduli. Ia menjawab dengan santai, "Ya sudah, bunuh saja kalau mau." Respons ini membuat Hee-ju sakit hati. Ketika penculik kembali mencoba menelepon, Saon tidak mengangkatnya lagi. Hal ini semakin membuat Hee-ju merasa tidak dihargai dan tidak dicintai oleh suaminya. Namun, di sisi lain, Baek Saon sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Hee-ju. Meski berpura-pura tidak percaya kepada penculik, ia diam-diam meminta bantuan rekannya dari media untuk melacak nomor tersebut. Masalahnya, nomor itu memiliki kode dari luar negeri, sehingga pelacakan menjadi sangat sulit. Di tengah situasi ini, Hee-ju berhasil melarikan diri dengan cara yang cerdas. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sambil memutarkan kemudinya hingga penculik yang ada bersamanya kehilangan keseimbangan dan akhirnya pingsan. Setelah itu, Hee-ju kembali ke rumah, mengobati lukanya sendiri, dan mencoba menenangkan diri. Saat sedang di dapur, Baek Saon tiba-tiba pulang. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang besar, tetapi gengsi menghalanginya untuk mengungkapkan perasaan tersebut secara langsung. Saon hanya berkata kalau hari ini ia mendapatkan telepon iseng yang mengancamnya istrinya, namun pada saat ia pulang ternyata istrinya baik-baik saja. Kalimat ini, alih-alih menenangkan, justru membuat Hee-ju semakin kesal. Ia merasa suaminya tetap tidak peduli padanya meskipun ia baru saja mengalami peristiwa yang sangat menakutkan.
Tidak lama setelah itu, Saon menerima kabar dari timnya. Mereka memberitahu bahwa nomor telepon penculik hanya dapat dilacak jika panggilan berlangsung minimal 10 menit. Informasi ini sesuai dengan apa yang sempat diberitahukan penculik kepada Hiju sebelumnya, yang membuatnya bingung dengan sikap Saon. Meski terlihat tak peduli, Saon ternyata terus berusaha melacak penculik tersebut. Karena besok Saon ada acara kenegaraan, ia meminta Hiju untuk ikut bersamanya karena membutuhkan bantuannya sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saon memberitahukan hal itu kepada Hiju. Tetapi Hiju yang masih marah memilih untuk mengabaikannya. Ditambah lagi, ibunya sendiri kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ia menyarankan agar Hiju menuruti semua permintaan keluarga Saon. Hal ini membuat Hiju teringat pada hari pernikahan mereka, yang penuh dengan rasa pahit. Pernikahan mereka dilakukan secara privat, tanpa pesta besar atau keluarga yang hadir. Saon menyerahkan kontrak pernikahan kepada Hiju, yang isinya menyatakan bahwa hubungan mereka tidak boleh diketahui publik. Hiju juga dilarang meminta cerai, dan jika ada yang tahu hubungan mereka, Hiju harus membayar denda sebesar 2 miliar won. Dengan hati yang kesal, Hiju tetap menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, Saon memberikan cincin kepadanya tanpa sedikit pun momen romantis. Bahkan, saat Hiju memeriksa berita di internet, ia mendapati tidak ada satupun informasi yang mengungkap bahwa ia adalah istri Baek Saon. Semua dirahasiakan dengan sangat ketat. Hal ini membuat Hiju merasa tidak dihargai. Seolah ia hanyalah alat untuk memenuhi ambisi Saon dan keluarganya. Keesokan harinya, Baek Saon dan Hong Hiju menghadiri acara yang dimaksud, di mana mereka akan bertemu dengan tamu penting dari luar negeri. Namun, untuk menjaga privasi, mereka datang secara terpisah. Kehadiran Saon segera menarik perhatian banyak orang di sana. Pesonanya yang tampan dan aura kewibawaannya yang kuat membuatnya menjadi pusat perhatian. Tidak lama kemudian, Hong Hiju juga tiba dan menghampiri Saon. Penampilan mereka yang serasi membuat beberapa orang menduga mereka adalah pasangan suami istri. Meskipun begitu, mereka tetap berjalan bergandengan tangan menuju lantai atas untuk bertemu tamu tersebut. Sikap ini semakin membuat orang-orang curiga bahwa mereka memiliki hubungan spesial. Ketika bertemu dengan tamu yang dimaksud, yaitu seorang duta besar dari luar negeri, Saon memperkenalkan dirinya dengan sopan. Kebetulan, istri sang duta besar juga memiliki keterbatasan berbicara. Saon memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Hiju, yang kemudian berkomunikasi dengan istri sang duta besar menggunakan bahasa isyarat. Melihat interaksi mereka, sang duta besar langsung berasumsi bahwa Saon dan Hiju adalah pasangan suami istri. Namun, Hiju segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang penerjemah dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Saon. Pernyataan ini membuat Saon merasa sakit hati. Ironisnya, ia sendiri yang selama ini meminta Hiju untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka di hadapan publik. Namun, untuk menjaga citranya, Saon mencoba menjelaskan bahwa istrinya memiliki keterbatasan tertentu yang sengaja dirahasiakan. Ia mengaku khawatir bahwa jika publik mengetahui siapa istrinya, banyak pihak yang membenci Saon akan menyerang Hiju sebagai balasannya. Melihat cara Saon memperlakukan Hiju, sang duta besar merasa kagum. Ia melihat perhatian Saon sebagai bentuk cinta dan kepedulian yang tulus. Sikap Saon terhadap Hiju terlihat sangat romantis dan penuh kasih. Meskipun sebenarnya hubungan mereka jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Hong Hiju merasa ucapannya hanya dianggap remeh oleh Baek Saon. Dengan kesal, ia sedikit menjauh dan mengambil minuman, namun Saon segera melarangnya. Hiju, yang sudah merasa tidak nyaman, ingin pulang karena merasa tugasnya sudah selesai. Namun, Saon memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Pernyataan itu membuat Hiju marah. Ia mulai melampiaskan emosinya menggunakan bahasa isyarat, meskipun selama ini Saon mengaku tidak memahami bahasa tersebut. Tapi anehnya, saat Hiju melontarkan umpatan dalam bahasa isyarat, Saon justru menunjukkan bahwa ia mengerti sepenuhnya apa yang Hiju katakan. Hal ini membuat Hiju semakin kesal, dan ia memutuskan untuk pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Ia merasa kepalanya semakin pusing, ditambah rasa sesak di dadanya akibat sikap Saon yang membuatnya sangat tertekan. Sementara itu, Saon menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon ternyata adalah penculik yang sebelumnya mengancamnya. Penculik tersebut dengan santai berkata bahwa ia tahu persis lokasi Saon saat ini, bahkan ia berada di acara yang sama. Saon terkejut karena acara tersebut sangat eksklusif dan hanya bisa dihadiri oleh tamu undangan dengan posisi penting.
Ketika Saon mencoba mencari sosok penculik itu, ia melihat seseorang yang tampak mencurigakan sedang berbicara melalui telepon. Namun, setelah dikejar dan diperiksa, ternyata orang tersebut bukan penculik, melainkan hanya tamu biasa yang sedang berbicara dengan istrinya. Penculik yang mendengar usaha Saon itu justru merasa bangga karena berhasil mengelabuhinya. Ia kembali menghubungi Saon dan dengan nada penuh kemenangan, berkata kalau Saon sudah mulai penasaran, padahal sebelumnya ia bahkan tidak peduli. Dalam percakapan itu, penculik mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, ia tahu bahwa Hiju sebenarnya bukan istri sejati Saon, melainkan hanya pengganti kakaknya yang melarikan diri pada hari pernikahan. Kakak Hiju, yang seharusnya menikah dengan Saon, menghilang tanpa jejak sebelum upacara dimulai, dan keluarga mereka memutuskan menggantikan posisinya dengan Hiju untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Hingga kini, keberadaan kakak Hiju masih menjadi misteri, namun, kejutan lain datang ketika Saon menyadari bahwa suara di telepon bukan dari penculik yang sama seperti sebelumnya. Ternyata, Hiju telah memanfaatkan ponsel milik penculik asli, yang sempat ia lumpuhkan saat insiden malam itu, untuk mengelabui Saon. Hiju, yang merasa tidak pernah dipedulikan, menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan rencana balas dendam. Ia berpura-pura menjadi penculik dan mengancam akan menghabisi dirinya sendiri sebagai Hong Hiju. Melalui panggilan telepon virtual itu, Hiju mendesak Saon dengan ancaman-ancaman tajam. Saon, yang sudah emosi, menantang balik dengan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menangkap penculik tersebut. Hiju merasa rencananya berjalan sesuai harapan. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia terus memainkan peran sebagai penculik, membangun situasi yang membuat Saon terpojok. Namun, di balik semua itu, Hiju juga merasa ketakutan, bukan hanya karena risikonya, tetapi juga karena rasa bersalah yang mulai muncul dari dalam dirinya. Hiju berusaha meninggalkan pesta dengan diam-diam, tetapi usahanya gagal ketika Saon memergokinya. Saon segera menarik tangan Hiju dan membawanya ke sebuah ruangan terpisah. Di sana, ia bertanya dengan serius apakah benar terjadi kecelakaan pada malam sebelumnya dan apakah Hiju melihat wajah pelakunya. Hiju menjelaskan bahwa pelaku menutupi wajahnya, sehingga ia tidak bisa mengenalinya. Dengan tergesa-gesa, Saon memeriksa tubuh Hiju. Ia memeriksa pakaian istrinya dan menemukan luka di lehernya. Hal ini membuat Saon yakin bahwa Hiju benar-benar diancam dan hampir dibunuh. Ia heran mengapa Hiju tidak menceritakan hal ini sejak awal. Dalam hati, Hiju bertanya-tanya mengapa Saon begitu khawatir padanya. Sementara sebelumnya Saon justru bersikap acuh dan bahkan sempat menantang pelaku agar dirinya yang dibunuh. Saon lalu menyuruh Hiju pulang, sementara dirinya langsung menghubungi bawahannya untuk melacak siapa yang baru saja menghubunginya melalui telepon. Namun, karena panggilan tersebut berlangsung kurang dari 10 menit, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Setibanya di rumah, Saon kembali memeriksa keadaan Hiju. Ia meminta kunci mobil Hiju untuk melihat kondisinya. Ketika memeriksa, Saon menemukan bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan parah. Hal ini membuat Hiju khawatir karena pada malam itu ia sempat berbicara dengan lantang, takut Saon akan memeriksa rekaman dashboard mobilnya. Namun, anehnya, dashboard tersebut tidak merekam apapun. Saon kemudian bertanya bagaimana Hiju bisa pulang. Hiju menjelaskan bahwa setelah pelaku pergi, ia menelepon tukang derek untuk membantunya. Mendengar hal itu, Saon mengatakan bahwa ia akan membelikan mobil baru untuk Hiju dan meminta Hiju berhenti bekerja agar bisa tinggal di rumah saja. Namun, Hiju menolak. Ia memohon agar tetap diizinkan bekerja, apalagi besok ia harus pergi ke pengadilan bersama direkturnya sebagai penerjemah. Hiju juga menolak pengawal karena merasa itu akan terlalu mencolok. Namun Saon tetap menghubungi tim keamanan untuk menjaga istrinya diam-diam. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan tugas di pengadilan, pengawal yang ditugaskan menjaga Hiju harus meninggalkan posisinya sebentar untuk membantu keributan pasangan suami istri yang sedang bersidang. Saat itu, seorang pria misterius tampak menunggu di dekat toilet tempat Hiju berada. Ketika pengawal kembali, Hiju sudah menghilang. Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Saon. Mendengar laporan tersebut, Saon tetap terlihat tenang, tetapi sebenarnya ia panik. Setelah beberapa saat, Hiju ditemukan bersama seorang pria. Ketika Saon meminta deskripsi tentang pria tersebut, pengawalnya menyebut bahwa pria itu terlihat tampan. Dan Hiju tampak senang bertemu dengannya. Hal ini membuat Saon kesal dan cemburu. Pria tersebut adalah Ji Sang-woo, senior Hiju saat kuliah.
Sangwoo pernah tertarik pada Hiju dan bahkan mempelajari bahasa isyarat untuk mendekatinya. Namun, Hiju tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Sangwoo kini ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Hiju pulang ke rumah, ibunya datang membawakannya vitamin dan baju seksi untuk menggoda Saon. Meski Hiju sudah menikah selama 3 tahun, belum ada kabar tentang kehamilannya. Ibunya sebenarnya menyadari bahwa pernikahan Hiju hanyalah sebuah kesepakatan, tetapi tetap berharap Hiju dapat hidup bahagia dan mempunyai keturunan. Hiju setuju menggantikan kakaknya, Hong In-ha, yang tiba-tiba melarikan diri. Sebagai syarat, Hiju meminta agar ayahnya yang sedang sakit dirawat di panti jompo yang layak. Malam itu, Hiju mengenakan pakaian yang telah disiapkan, tetapi kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Hiju menghubungi Saon dengan menyamar menjadi penipu dan bertanya kapan Saon berencana menceraikan istrinya. Namun, Saon tidak memberikan jawaban atau kompromi apapun kepada penelepon tersebut. Merasa bingung dan frustrasi mencari cara agar Saon mau menceraikannya, Hiju malah memotret pahanya sendiri dan mengirimkannya kepada Saon, dengan pesan bahwa itu adalah paha istri Saon. Namun, Saon tidak percaya. Ia meyakini itu bukan paha Hiju. Penelepon, yang sebenarnya adalah Hiju, tertawa dan mengatakan bahwa jika Saon tidak percaya, ia harus memeriksa langsung. Ia bahkan menyebut bahwa paha Hiju memiliki tanda lahir berupa tahi lalat yang unik. Tanpa disadari Hiju, panggilan tersebut berlangsung lebih dari 10 menit. Sehingga tim Saon dapat melacak lokasi umum penelepon. Kini, mereka tinggal menganalisis suara untuk memastikan identitasnya. Hiju mulai gelisah. Ia takut rencananya ketahuan, apalagi ia baru saja memancing Saon untuk memeriksa tanda lahirnya di paha. Ketakutannya semakin memuncak ketika Saon pulang malam itu dan langsung menuju kamar Hiju. Saon menarik selimut Hiju untuk memeriksa tanda lahir yang disebutkan, tetapi Hiju menahannya. Karena aksi tersebut, Saon kehilangan keseimbangan dan jatuh ke atas tubuh Hiju. Mereka terdiam sejenak. Hiju segera menjauhkan wajahnya, merasa canggung. Saon bangkit berdiri tanpa memeriksa paha Hiju dan berkata, kantor kepresidenan akan membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Jika kau ingin tetap bekerja, lebih baik bekerja di sisiku saja. Setelah mengatakan itu, Saon keluar dari kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Saat keluar, Saon melihat teko air minum di atas meja makan yang telah disiapkan Hiju. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Hiju sering menunggunya pulang sambil tertidur di meja makan. Hiju juga pernah memasak untuknya meski ditolak mentah-mentah. Saon bahkan pernah mengatakan pada Hiju untuk tidak menyimpan perasaan terhadapnya. Ia tidak ingin melihat Hiju seperti boneka yang hanya mengikuti perintah ibunya. Saon dengan tegas meminta Hiju menjalani hidup seperti biasa karena ia tidak ingin Hiju mengganggu jalannya hidupnya. Pagi harinya, Hiju terbangun dan mendapati Saon masih berada di rumah, berbeda dari kebiasaannya. Ternyata Saon memutuskan untuk masuk kerja lebih siang. Ia meminta Hiju menemaninya menyiapkan sarapan. Hiju merasa aneh dengan permintaan itu karena biasanya Saon tidak pernah mau sarapan bersama. Sambil memasak, Saon bertanya tentang kejadian di pengadilan, terutama mengenai hilangnya Hiju. Hiju menjelaskan bahwa ia bertemu seniornya di kampus, Ji Sangwoo. Saon kemudian bertanya, apa pria itu bisa dipercaya? Hiju hanya menjawab bahwa Sangwoo adalah pria yang baik. Saon tampak tidak senang dengan jawaban tersebut. Ia akhirnya meminta Hiju makan sendirian, lalu meninggalkan meja makan tanpa melanjutkan pembicaraan. Hiju terkejut jika Saon berniat untuk menyiapkan makanan untuknya. Setelah mendapat kabar bahwa analisis suara penelepon telah selesai, Saon segera pergi ke kantornya. Namun, hasil analisis itu masih abu-abu karena penelepon menggunakan perangkat pengubah suara yang tidak biasa. Sementara itu, Hiju mengunjungi ayahnya, Na Jin Chol, yang dirawat di panti jompo. Na Jin Chol menderita gangguan jiwa ringan dan sering menyebut nama istrinya, Kim Yeon Hui, memohon agar tidak pergi. Di depan ayahnya, Hiju berbicara dengan leluasa. Dengan nada penuh emosi, ia bertanya, mengapa ayah tidak mencegah ibu pergi dulu? Ayah seharusnya menahannya. Ayahnya menjawab sambil menangis kalau ia ingin anaknya menjadi seseorang yang hebat. Karena itu, ayahnya mengizinkan ibunya Hiju membawanya pergi. Hiju pun menangis, meluapkan rasa frustrasinya. Sejak hidup sebagai putri kedua keluarga Hong, hidupnya tidak pernah tenang. Ia harus berpura-pura bisu dan menjadi bayangan Hong In-ha dan ia sudah muak dengan semua ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Malam itu,
Saon menceritakan kekhawatirannya kepada rekannya, Jang Hok-jin. Ia menjelaskan ancaman yang diterimanya dan menyebutkan foto tubuh istrinya yang dikirim oleh penelepon. Hok-jin dengan santai menyimpulkan kalau ini semua adalah perselingkuhan. Kata-kata Hok-jin membuat Saon mulai berpikir, apakah benar selama ini Hiju berselingkuh? Apalagi, anak buahnya baru saja menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang masuk ke mobil Hiju tanpa paksaan. Malam harinya, Saon menerima telepon dari penelepon misterius, tetapi ia memilih untuk tidak mengangkatnya. Tiba-tiba, terdengar ledakan besar dari arah kantor Saon bekerja. Hiju yang berada di rumah segera pergi untuk mencari tahu. Namun, Saon belum juga pulang, membuatnya cemas. Ia pun menunggu di sofa hingga tertidur. Keesokan paginya, saat terbangun, Hiju mendengar berita ledakan hebat di kawasan kantor Saon. Beberapa korban terluka, dan polisi telah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Stasiun TV bahkan memutar rekaman suara ancaman yang dikaitkan dengan insiden tersebut. Suara itu identik dengan yang pernah Hiju gunakan untuk menelepon Saon. Hiju terkejut dan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa mungkin kantor Saon yang menjadi target? Tak lama kemudian, Saon pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Bajunya kotor dan lusuh, seperti baru saja keluar dari tempat kebakaran. Beberapa luka kecil terlihat di tubuhnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat Hiju ke atas meja. Dengan nada tegas, Saon berkata kalau ada sisi dari istrinya yang tidak ia ketahui. Maka ia harus mencari tahu sendiri. Ia lalu menarik rok Hiju. Hiju sempat menahannya, tetapi Saon mengatakan apakah Hiju ingin membukanya sendiri atau ia yang akan melakukannya. Saat itu, ingatan Saon melayang 3 tahun ke belakang. Ia pernah menerima pesan dari Hong In-ha yang mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pernikahan kontrak. Jika Saon menolak, In-ha mengancam akan mengungkap rahasia keluarganya. Saon sempat terdiam dan ia malah menanyakan masalah Hiju apakah ia akan menikah dengan pria lain yang akan dijodohkan oleh ibunya. Setelah In-ha mengonfirmasi kebenaran berita itu, Saon malah mengubah rencananya untuk menikahi Hiju, adiknya In-ha, untuk menyelamatkan Hiju untuk menikah dengan pria lain. Beberapa jam sebelum Saon pulang ke rumah dalam keadaan kusut dan terluka, ternyata di malam kejadian, seorang penculik datang ke kantornya membawa pizza. Pizza itu diterima oleh bawahannya Saon. Namun, ketika pizza tersebut dibuka dan dibawa masuk, tiba-tiba pizza itu meledak, menyebabkan ledakan kecil di kantor Saon. Setelah kejadian itu, Saon dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya, Park Do-jae. Ia mengabarkan bahwa rekan-rekan mereka yang lain selamat, meskipun beberapa masih dirawat. Park Do-jae juga menyerahkan rekaman CCTV yang menunjukkan si penculik sedang menyerahkan pizza tersebut. Namun, wajah penculik sulit dikenali karena ia memakai masker. Saon kemudian memastikan kabar tentang Hiju. Pengawal Hiju mengabarkan bahwa Hiju sudah pulang dengan selamat. Saon memberitahu Park Do-jae bahwa ia memiliki rencana untuk menjebak pelaku. Keesokan paginya, Saon pulang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi Hiju sekaligus mengecek kebenaran foto yang dikirim oleh penelepon misterius. Ia ingin memastikan apakah benar ada tahi lalat di paha Hiju seperti yang terlihat di foto. Ketika Saon membawa Hiju ke kamar untuk memeriksa tanda tersebut, Hiju mencoba menghalangi dan mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Menurutnya, yang lebih penting adalah menemukan identitas penculik yang telah menyebabkan kekacauan ini. Saon akhirnya mengurungkan niatnya. Terlebih saat itu Park Do-jae menelepon dan mengatakan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang yang juga sedang diburu polisi. Pola kejahatannya serupa, yakni menggunakan makanan sebagai alat untuk meledakkan tempat-tempat tertentu. Percakapan Saon dan Park Do-jae terdengar oleh Hiju, yang kemudian menyadari bahwa Saon diam-diam sedang menyelidiki kasus ini. Saon meminta ponsel Hiju untuk memeriksa apakah ponselnya telah diretas. Namun, sebelum menyerahkannya, Hiju kembali ke kamarnya, mengambil ponsel virtual, menghapus foto yang dimaksud, dan menonaktifkan ponsel tersebut. Ia khawatir pemilik ponsel virtual itu akan mencoba menghubunginya, sementara itu, identitas penculik Hiju mulai terungkap. Ia ternyata memiliki seorang rekan, terlihat dari pesan-pesan yang dikirim melalui ponsel. Saon memeriksa percakapan Hiju di ponsel dengan seorang bernama Sang-woo. Ia menemukan foto Hiju dan Sang-woo beberapa tahun lalu di sebuah tempat bernama Pusat Impian Nuri, yang ternyata adalah panti asuhan. Sang-woo adalah anak yang tumbuh di panti asuhan tersebut. Ia bergabung dengan tim Saon untuk menyelesaikan sebuah kasus yang belum terpecahkan selama 20 tahun. Sang-woo bercerita bahwa ia pernah bermain dengan seorang anak orang kaya yang selalu memakai topeng. Namun, suatu hari, ia menyaksikan kejadian mengerikan yang mengubah hidupnya.
Saat Yuri dan timnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Sang-woo menolak melanjutkan cerita karena harus menghadiri janji makan dengan seseorang. Pada saat yang sama, Yuri mengajak Baek Saon makan bersama. Namun, ketika Saon memeriksa ponsel Hiju, ia menemukan bahwa Hiju memiliki janji makan dengan Sang-woo di tempat yang sama. Yuri, yang sangat mengidolakan seniornya, merasa senang dengan kesempatan makan bersama itu. Namun, suasana berubah ketika Saon tiba di restoran. Hiju, yang mencoba menghindar, akhirnya ketahuan juga oleh Saon. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan di satu meja, karena Saon tidak mau melihat Hiju terlalu akrab dengan Sang-woo. Apalagi, cara Sang-woo memperlakukan Hiju sangat istimewa, seperti seorang pacar. Saon juga tampak tidak terima ketika mengetahui bahwa Sang-woo bisa menggunakan bahasa isyarat. Ia mulai menginterogasi Sang-woo dengan banyak pertanyaan, seperti apakah dia sudah menikah, pekerjaannya, dan hal-hal lainnya, hingga suasananya terasa seperti sesi wawancara. Hiju, yang menyadari Sang-woo mulai merasa tidak nyaman, memberi isyarat kepada Saon untuk berbicara berdua di luar. Setelah itu, Saon menugaskan Park Do-jae untuk menyelidiki lebih lanjut di kantor polisi terkait kejadian ledakan di kantor mereka. Di sana, Park Do-jae menemukan bahwa insiden serupa terjadi di tempat lain, di mana sebuah tempat sampah meledak. Ia berhasil menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, tetapi orang tersebut mengaku bukan pelaku ledakan kantor Saon. Setelah telepon selesai, Hiju mendatangi Saon dan bertanya mengapa Saon berada di sana serta mengapa ia mencurigai hubungan Hiju dengan Sang-woo. Hiju menjelaskan bahwa Sang-woo hanyalah seniornya dan orang yang baik. Namun, Saon merasa bahwa Sang-woo hanyalah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidup mereka. Ia juga tidak suka jika Hiju lebih mengetahui tentang Sang-woo dibandingkan dirinya. Sikap Saon membuat Hiju semakin bingung. Tidak lama setelah itu, Saon berpamitan kepada Sang-woo dan Yuri. Sebelum pergi, Sang-woo memberikan kartu namanya kepada Saon, jika sewaktu-waktu ia membutuhkan sesuatu. Sementara itu, Hiju juga berpamitan karena memiliki urusan di panti asuhan. Di panti, Hiju diberitahu oleh staf bahwa ia memiliki peluang besar untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Mereka bahkan telah mengisi formulir untuknya dan sangat mendukung Hiju mengejar kesempatan ini. Namun, kepada salah satu temannya, Hiju mengungkapkan bahwa ia ingin bercerai dari Saon, apapun yang terjadi. Temannya berpendapat bahwa sikap Saon menunjukkan cinta, tetapi Hiju tidak yakin. Meski begitu, temannya tetap mendorong Hiju untuk fokus pada mimpinya menjadi penerjemah. Di sisi lain, Park Do-jae melaporkan kepada Saon bahwa orang yang mereka tangkap memang bukan pelaku utama. Namun, orang itu mengetahui siapa pelaku sebenarnya, meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saon memutuskan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut, rasa penasaran Saon terhadap Sang-woo semakin besar. Ia mencari tahu tentang Sang-woo di YouTube dan menemukan bahwa profesi Sang-woo adalah dokter yang sering mengunggah konten tentang kesehatan. Menurut Park Do-jae, Sang-woo sangat populer di kalangan wanita karena tubuhnya yang atletis. Hal ini membuat Saon merasa tidak nyaman, apalagi ia khawatir Hiju mungkin salah satu penggemar Sang-woo. Saon pun meminta Park Do-jae untuk menyelidiki Sang-woo secara mendetail. Sementara itu, Hiju pergi mengambil mobilnya di tempat parkiran. Namun, saat mencoba menghidupkan mobilnya, pintu parkiran depan tiba-tiba tertutup, dan mesin tidak bisa menyala. Kejadian ini mengingatkan Hiju pada malam penculikan, membuatnya ketakutan dan trauma. Apalagi mobil tersebut seakan memberi pesan dari pemilik ponsel untuk menghubunginya. Ketika pintu parkiran mobil akhirnya terbuka, Hiju langsung pergi tanpa berpamitan dengan petugas di sana. Sesampainya di rumah, Hiju memeriksa ponselnya, khawatir si penculik akan menghubunginya lagi. Tidak lama kemudian, Saon pulang, dan Hiju mengatakan ingin pergi ke supermarket untuk membeli es krim dan bir. Namun, Saon tidak mengizinkan Hiju pergi sendiri. Ia menawarkan diri untuk membelikan semua yang Hiju butuhkan. Di perjalanan, Hiju menelepon Saon menggunakan telepon virtual dan bertanya mengapa Saon tidak mau menceraikan istrinya, Hiju. Ia juga menegaskan bahwa Saon menikahi Hiju bukan karena cinta. Saon tidak menjawab pertanyaan itu dan langsung memutuskan telepon. Setelah pulang dari supermarket, Saon berkata kepada Hiju dengan tegas bahwa ia tidak mau bercerai. Alasannya, Saon tidak mau karena bisa merusak reputasinya. Gengsi yang tinggi membuat Hiju kembali berpikir tentang hubungan mereka. Ia merasa bahwa Saon memang tidak mencintainya dan lebih peduli pada pekerjaannya. Dengan rasa penasaran,
Hiju bertanya kepada Saon alasan sebenarnya ia diminta bekerja bersama Saon. Saon menjawab sederhana, bahwa mereka berdua sedang menjadi target penculik. Menurutnya, bekerja bersama akan mempersulit penculik mendekati Hiju. Namun, Hiju memperingatkan bahwa jika ia benar-benar bekerja di sana, akan sulit bagi Saon menyembunyikan keberadaannya. Saon hanya menjawab santai dan meminta Hiju untuk menunggu karena belum tentu juga ia lulus tes seleksi. Tidak lama kemudian, tanpa alasan yang jelas, Saon tiba-tiba sudah berada di kamar Hiju. Sebelum Hiju sempat bertanya, Saon meminta istrinya itu untuk tenang karena ia tidak akan menggigit atau melakukan apapun yang tidak perlu. Kalimat itu membuat suasana menjadi canggung. Karena Saon bersikeras tidak ingin pergi, Hiju terpaksa tidur di ranjang yang sama dengannya, meski hanya ada satu bantal. Saon meminta Hiju menghadap ke arahnya, karena menurutnya tidak sopan jika Hiju membelakanginya. Ia meminta Hiju untuk melupakan semua masalahnya dan menganggap tidak ada yang terjadi. Meskipun Hiju terlihat tenang, hatinya berdebar-debar melihat wajah dan bibir Saon begitu dekat. Ia hampir tidak bisa memalingkan pandangannya. Setelah Hiju akhirnya tertidur lelap, Saon memutuskan untuk meninggalkan kamar, karena tujuannya hanya memastikan Hiju bisa beristirahat dengan baik. Namun, dalam tidurnya, Hiju bermimpi tentang masa kecilnya, ketika ia mengalami kecelakaan bersama saudara laki-lakinya dan kakaknya, Hong Ina. Dalam kecelakaan itu, saudara laki-lakinya meninggal, tetapi Hiju selamat tanpa cedera serius. Karena takut diusir oleh ayah tirinya, ibunya memaksa Hiju berpura-pura bisu agar mereka terlihat menderita dan tetap diterima di rumah tersebut. Trauma masa kecil ini membuat Hiju memutuskan untuk berpura-pura tidak bisa berbicara lagi, bahkan hingga ia dewasa. Keesokan harinya, Saon terlihat mulai berolahraga. Mungkin ia ingin bersaing dengan Ji Sang-woo, yang juga dikenal aktif berolahraga. Sambil berolahraga, Saon berbincang dengan temannya dan menceritakan masalah rumah tangga yang sebenarnya adalah masalahnya sendiri. Menurut temannya, cerita Saon menggambarkan cinta sejati seorang suami terhadap istrinya, meski gengsi seringkali menghalangi. Sementara itu, ayah Hiju sedang berada di taman ditemani seorang perawat. Ketika perawat pergi untuk mengambil selimut, penculik mendekati ayah Hiju. Penculik itu langsung membawa ayah Hiju pergi. Wajah asli penculik itu akhirnya terungkap, dengan bekas luka mencolok di lehernya. Tak lama setelah itu, ia menelepon Hiju menggunakan ponsel ayahnya. Hiju terkejut mendengar suara penculik tersebut. Dalam telepon itu, penculik mengancam Hiju untuk terus memaksa Saon menceraikannya. Jika Hiju tidak melakukannya, ia akan membunuh ayahnya. Penculik juga mengirimkan gambar ancaman berupa gigi yang membuat Hiju panik. Ia segera pergi ke tempat penculik itu. Saon, yang mendapatkan kabar tentang situasi ayah Hiju, langsung meninggalkan acara yang sedang dihadirinya dan menyusul Hiju. Sesampainya di rumah sakit, Hiju melihat kondisi ayahnya. Untungnya, polisi memastikan bahwa kondisi ayah Hiju baik-baik saja. Ternyata ancaman penculik itu hanya tipuan, dan gigi yang ditunjukkan sebelumnya bukan milik ayah Hiju. Namun, ayah Hiju sempat menyampaikan pesan dari penculik kepada Hiju, yaitu agar ia segera menelepon Baek Saon. Hiju langsung memahami bahwa ancaman penculik itu benar-benar serius. Ia merasa lemas melihat kondisi ayahnya yang tertekan oleh situasi tersebut. Setelah itu, Hiju dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpa ayahnya. Namun, di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba disadap lagi, membuat Hiju kembali diliputi ketakutan. Trauma yang dirasakannya semakin dalam. Hiju mulai merasa mual dan meminta polisi menghentikan mobilnya. Ketika mobil berhenti, ia langsung keluar dan memuntahkan isi perutnya. Di saat itu, Hiju merasa hidupnya benar-benar kacau. Ia mengingat kembali tekanan yang selama ini dirasakannya dari ibunya, suaminya yang dianggap tidak mencintainya, hingga berbagai kejadian menakutkan yang terjadi belakangan ini. Tak lama setelah itu, sebuah rombongan polisi tiba di lokasi. Polisi yang membawa Hiju sempat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Rombongan itu ternyata datang bersama Baek Saon. Dengan tegas, Saon meminta polisi untuk kembali ke kantor dan menyerahkan Hiju kepadanya. Ketika salah satu polisi bertanya hubungan Saon dengan Hiju, ia menjawab lantang kalau Hiju adalah istrinya. Jawaban itu membuat semua orang, termasuk Hiju, yang merasa tidak pernah dianggap sebagai seorang istri selama ini. Ternyata, yang memberitahu Saon tentang kondisi ayah Hiju adalah seorang pegawai dari panti jompo.
Menurut mereka, nomor darurat yang digunakan Hiju adalah nomor milik Saon. Saat itu, Hiju tidak bisa dihubungi, sehingga informasi tersebut diteruskan ke Saon. Kebetulan, Saon tahu di mana keberadaan Hiju, jadi ia segera menyusulnya. Ketika bertemu dengan polisi yang mengantar Hiju, Saon mengaku sebagai suami Hiju. Namun, ia meminta polisi untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada siapapun karena hubungan mereka bersifat rahasia. Saon kemudian menjelaskan kepada Hiju alasan ia mengetahui kondisi ayahnya dan meminta Hiju agar tidak khawatir, karena Saon bersedia mengurus semuanya. Tanpa diduga, Hiju menangis. Ini membuat Saon terkejut karena untuk pertama kalinya ia mendengar suara Hiju. Saon memintanya untuk tidak menahan tangis dan meluapkan semua perasaan agar lebih tenang. Sementara itu, Yuri tanpa sengaja bertemu dengan Sang-woo di restoran favoritnya. Mereka berdua saling menggoda, menyadari bahwa mereka tengah menghadapi situasi serupa, cinta yang tidak terbalas. Sang-woo penasaran bagaimana Yuri bisa begitu mengenal Saon. Yuri pun bercerita bahwa dulu ia adalah junior Saon di dunia pertelevisian. Saat itu, Saon dikenal sangat tegas. Ia pernah meminta Yuri untuk datang ke kantor pukul 2 pagi, dan jika Yuri menolak, ia tidak akan diajari apapun. Awalnya, Yuri membenci Saon, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa ketegasan itu justru membuatnya berkembang. Namun, cintanya kepada Saon tetap tak terbalas karena Saon telah dinikahkan dengan putri keluarga Hong, pemilik harian Chungwon. Di sisi lain, setelah bertemu dengan Hiju, Saon membawanya ke hotel untuk beristirahat alih-alih pulang ke rumah. Ia menyuruh Hiju membersihkan diri dan kemudian bertanya tentang sesuatu yang Hiju sembunyikan darinya. Hiju tetap diam, dan meskipun Saon ingin memaksanya, ia memilih untuk tidak melakukannya karena merasa kasihan pada Hiju yang baru saja menghadapi situasi sulit dengan ayahnya. Sebagai gantinya, Saon memberikan perhatian dengan membawakan makanan dan meminta Hiju untuk beristirahat. Malam itu, Saon menghadiri pertemuan dengan orang tuanya tanpa Hiju, yang diminta untuk tetap di hotel. Ayah Saon menanyakan keberadaan Hiju dan tidak lama setelah itu Hiju menyusul ke sana. Ayah Saon lalu mulai membahas kakak Hiju, Hong Ina, yang seharusnya menjadi istri Saon. Hal ini membuat Saon marah, terutama karena ayahnya merendahkan Hiju. Dalam kemarahan, Saon mengingatkan ayahnya bahwa posisi politik yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari nama besar kakek mereka. Ayah Saon yang emosi bahkan sempat melempar gelas, tetapi Saon melindungi Hiju. Ketika kembali ke rumah, Hiju yang tertekan mencoba membuang ponsel virtualnya ke dalam tong sampah lalu ia berencana membuang sampah tersebut, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Saon menawarkan untuk membuangnya, tetapi Hiju menolak karena takut isi ponsel tersebut diketahui. Untungnya, rekan-rekan Hiju menelepon dan memberikan dukungan kepadanya, mengingat keesokan harinya Hiju akan menjalani ujian penerimaan penerjemah di kantor kepresidenan. Dukungan ini membuat Hiju merasa lebih percaya diri. Tidak ingin kalah, suaminya, Saon, juga memberikan dukungan penuh, bahkan dengan nada bercanda mengatakan bahwa Hiju pasti akan lolos karena ada orang dalam. Selain itu, Saon juga berhasil memindahkan ayah Hiju ke panti jompo yang lebih bagus dan eksklusif. Keesokan harinya, Park Do-ji memberikan informasi kepada Saon bahwa Sang-woo bergabung dengan tim televisi Yuri. Tujuan Sang-woo adalah menguak kasus pembakaran misterius yang terjadi ketika ia masih kecil, kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di sisi lain, Hiju bersiap untuk menghadapi ujian penerjemah di kantor kepresidenan. Ia teringat pesan Saon untuk tetap semangat dan membuktikan kemampuannya. Saat ujian dimulai, Hiju menjadi peserta pertama yang dipanggil. Ia diuji menggunakan video latihan dari Baek Saon. Berkat seringnya Hiju berlatih dengan video-video itu, ia bisa menyelesaikan ujian dengan sangat lancar. Saon yang awalnya hanya menyaksikan dari layar virtual, merasa terkejut dan memutuskan datang langsung ke lokasi ujian. Saon menguji Hiju dengan berbagai cara untuk memastikan kemampuannya. Walaupun Hiju sudah menjelaskan bahwa ia terbiasa menggunakan video latihan Saon, Saon tetap tidak percaya dan meminta ujian tambahan. Namun, setiap tes yang diberikan berhasil diselesaikan Hiju dengan sempurna. Saon mulai merasa heran mengapa Hiju memilih video dirinya sebagai bahan latihan. Dengan candaan, Hiju menjawab bahwa ia mungkin sudah hampir gila saat itu, yang membuat semua orang di ruangan tertawa. Saon lalu bertanya bagaimana Hiju, yang tidak bisa berbicara, berkomunikasi selama latihan. Hiju menjelaskan bahwa jika Saon tidak paham bahasa isyarat, ia bisa mengajarkannya.
Jawaban Hiju membuat Saon dan semua yang hadir terkagum-kagum dengan kemampuannya. Akhirnya, Saon sadar bahwa di balik sikapnya yang keras, Hiju sebenarnya sangat perhatian dan menyimpan rasa cinta untuknya. Namun, kebahagiaan ini terusik oleh kemunculan Hong Ina, kakak Hiju, yang tiba-tiba kembali ke Korea. Dengan auranya yang mencolok, kehadirannya memberikan kesan mengancam pada rumah tangga Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju mengunjungi ayahnya di panti jompo baru. Ia sangat senang melihat fasilitas yang lengkap, termasuk kamar VIP yang disediakan khusus untuk ayahnya. Hiju merasa tersentuh mengetahui bahwa Saon, yang selama ini dikenal dingin, diam-diam sangat perhatian, bukan hanya padanya tetapi juga kepada keluarganya. Di tempat lain, Yong Weo, salah satu anggota tim Saon, mendiskusikan kandidat yang layak diterima. Ia mendukung Hiju karena merasa Hiju menunjukkan karakter terbaik di antara peserta lainnya. Saon setuju dengan penilaian itu, meskipun ia enggan mengungkapkannya secara langsung karena sifatnya yang penuh gengsi. Saon pun teringat momen awal ia mulai menyukai Hiju. Saat itu, dalam acara keluarga, ibunya memaksanya mencoba makanan yang sebenarnya tidak ia sukai. Namun, Hiju, yang hadir di sana, membuat momen itu terasa lebih hangat dan membekas di hati Saon. Ketika Saon melihat ke bawah, ia melihat Hiju sedang duduk di sudut meja makan bersama ibunya. Namun, perhatian ibunya hanya tertuju pada Hong Ina. Sedangkan Hiju yang belum makan apapun terlihat kelaparan. Saat itu, Hiju nekat mengambil sisa makanan di meja, tetapi aksinya ketahuan oleh Saon. Tanpa banyak bicara, Saon menawarkan makanan miliknya untuk ditukar dengan makanan Hiju. Inilah awal perkenalan mereka. Hiju dengan polos memperkenalkan diri sebagai Hong Hiju, momen yang ternyata menjadi awal dari rasa suka Saon terhadap Hiju. Setelah insiden itu, Hiju mengirim pesan kepada Saon untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu memindahkan ayahnya ke panti jompo yang baru. Namun, kebahagiaan Hiju tidak berlangsung lama. Ia melihat sebuah unggahan dari kakaknya, Hong Ina, yang mengabarkan bahwa ia sudah kembali ke Korea. Hal ini mengingatkan Hiju pada masa lalu, ketika ia terpaksa menggantikan Ina sebagai pengantin Saon atas paksaan ibunya. Ibunya saat itu hanya peduli pada posisinya dalam keluarga, tanpa memikirkan perasaan Hiju. Hiju juga teringat janji Saon, yang pernah berkata bahwa jika Ina kembali, Hiju harus bersiap untuk kembali ke posisinya semula. Hal ini membuat Hiju khawatir. Ia memutuskan untuk mengambil kembali ponsel virtual di dalam plastik sampah dan menghubungi Saon menggunakan telepon virtual. Tetapi sebelum panggilan itu diangkat, Saon lebih dulu menelepon Nayuri. Dalam percakapan dengan Nayuri, Saon mencoba menggali informasi tentang Sangwoo. Nayuri tanpa sengaja menyebutkan bahwa Sangwoo besar di panti asuhan. Hal ini memicu ingatan Saon tentang foto Hiju dan Sangwoo bersama di panti asuhan. Saon memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang hubungan antara Hiju dan Sangwoo. Setelah itu, Saon akhirnya mengangkat panggilan dari Hiju yang menyamar sebagai penipu. Dalam panggilan itu, Hiju meminta Saon untuk segera menyelesaikan masalah dengan Hong Ina. Namun, Saon memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menegaskan bahwa sejak awal, ia memilih Hiju sebagai istrinya, bukan Ina. Ia juga mengungkapkan bahwa ia dan Ina telah membuat kesepakatan yang memastikan bahwa Ina tidak akan pernah menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Hiju terkejut dan langsung menutup teleponnya. Tidak lama setelah itu, Saon tiba di rumah. Hiju buru-buru menyembunyikan telepon virtualnya agar tidak ketahuan. Ketika Saon menghampirinya, ia tiba-tiba memuji Hiju, mengatakan bahwa pekerjaannya sangat bagus. Hiju, yang tidak menduga pujian itu, merasa sangat terkejut sekaligus bingung dengan sikap mendadak lembut dari suaminya. Biasanya, acara keluarga besar jarang dihadiri oleh semua anggota, tapi keesokan harinya, Hiju harus menghadiri perayaan hari jadi perusahaan ayah tirinya. Acara ini mengundang banyak tamu, termasuk keluarga Baek Saon. Walaupun hubungan antara kedua keluarga tidak harmonis, mereka berusaha terlihat akur karena acara ini digelar di hadapan publik. Hiju hadir di acara itu, tetapi sebelum masuk, ibunya memintanya untuk berbicara empat mata. Ibunya menanyakan alasan ayah Hiju dipindahkan ke panti jompo lain. Dengan tenang, Hiju menjelaskan bahwa keputusan itu datang dari Baek Saon. Namun, ibunya tak peduli, bahkan merasa hal itu bisa merusak reputasinya. Selain itu, ibunya memaksa Hiju melepas jaketnya agar tampil lebih menarik. Ketika Hiju memasuki ruangan, ia mendengar para tamu membandingkannya dengan Hong Ina, kakaknya. Banyak yang mengatakan bahwa Hiju hanyalah bayang-bayang Ina.
Hatinya semakin terluka ketika ia melihat Baek Saon bercengkrama dengan seorang wanita di tengah keramaian. Perasaan cemburu membuat Hiju keluar dari ruangan untuk menenangkan diri di atap. Tepat pukul 10 malam, seperti kebiasaannya, Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel virtual. Kali ini, ia meluapkan semua perasaannya. Hiju mengatakan bahwa ia merasa tidak pernah dianggap oleh Saon, hanya diperlakukan sebagai boneka yang tak berarti. Namun, jawaban Saon justru mengejutkannya. Saon dengan tegas membela istrinya. Ia berkata bahwa orang yang menjelekkan Hiju tidak mengenalnya dengan baik. Bagi Saon, Hiju adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya merasa tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang hanya mengejar uang. Ia melarang siapapun, termasuk sang penelepon, untuk merendahkan Hiju. Setelah panggilan itu, Saon menuju atap tempat Hiju berada. Saat melihat Hiju memegang ponsel virtual, Saon menyadari bahwa istrinya adalah penelepon misterius selama ini. Rahasia Hiju terbongkar, namun Saon tidak terkejut sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya, Saon sempat mampir ke kantor polisi untuk memenuhi janji foto bersama mereka. Saat di sana, para polisi bercerita bahwa Hiju pernah berteriak dan menangis ketika mereka menjemputnya. Polisi bahkan memperlihatkan rekaman dashcam yang menunjukkan dengan jelas Hiju berbicara. Saon pun sadar bahwa istrinya selama ini telah menyembunyikan kenyataan bahwa ia bisa berbicara. Malam itu, ia datang ke atap bukan hanya untuk memastikan kebenarannya, tetapi juga untuk menghadapi Hiju secara langsung. Situasi menjadi sangat intens. Bagi Saon, ini adalah momen di mana ia harus mengungkapkan segalanya, termasuk rasa kecewa karena dibohongi, tetapi juga cintanya yang tetap besar untuk Hiju. Kita dibawa kembali ke beberapa menit sebelum Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel curiannya. Saat itu, Saon baru saja tiba di pesta ulang tahun ke-70 harian Chungun. Di tengah pesta, Saon masih memikirkan rahasia Hiju yang ternyata bisa berbicara, meskipun Saon belum tahu bahwa sebenarnya Hiju sejak awal tidak pernah bisu. Saon kemudian melihat ibu Hiju menyeret Hiju ke sebuah ruangan dan mendengar percakapan mereka. Tidak lama setelah itu, Saon mengonfrontasi ibunya Hiju, menanyakan mengapa Hiju masih mengalami trauma sehingga tidak bisa berbicara karena insiden kecelakaan. Saon memperingatkan mertuanya agar memperlakukan Hiju dengan baik selama pesta berlangsung. Ibunya Hiju merasa bingung dengan sikap Saon yang tiba-tiba menjadi perhatian dengan istrinya. Di tengah keramaian pesta, Saon memperhatikan Hiju meninggalkan ruangan. Ketika hendak menyusul, langkah Saon terhenti karena ayah mertuanya bertanya kapan ia akan bergabung dengan kampanye sang ayah. Namun, di saat yang sama, Saon menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai penculik, yang ternyata adalah Hiju. Dalam percakapan tersebut, Saon membela istrinya mati-matian, meskipun Hiju justru menjelek-jelekan dirinya sendiri. Sambil tetap berbicara di telepon, Saon berjalan menuju atap gedung untuk memberikan jaket kepada Hiju. Di sanalah ia menemukan Hiju sedang berbicara melalui ponsel curiannya. Ketakutan karena ketahuan, Hiju buru-buru menyembunyikan ponselnya, tetapi ia tersandung. Saon langsung bergegas menangkapnya, mengira Hiju berniat bunuh diri. Hiju yang gugup mulai cegukan. Melihat hal itu, Saon memerintahkannya untuk berbicara, tetapi Hiju menolak. Tentu saja, hal ini membuat Saon frustrasi karena Hiju terus menutup diri. Pada saat yang sama, Saon menerima telepon dari Doje, yang memberitahunya bahwa lokasi ponsel penculik terdeteksi di gedung tempat pesta ulang tahun berlangsung. Menyadari bahwa Hiju mungkin dalam bahaya, Saon segera menyusulnya ke bawah melalui tangga darurat. Sesampainya di sana, ia menemukan Hiju dan langsung menghubungi Doje untuk memintanya mengamankan daftar tamu pesta. Setelah pesta selesai, Hiju dan Saon pulang ke rumah. Di rumah, Saon memeriksa apakah Hiju masih memiliki bekas luka di lututnya. Ia teringat saat mereka kecil, Hiju hampir digigit anjing besar, tetapi Hiju sama sekali tidak berteriak. Dengan nada sindiran, Saon menanyakan ke Hiju, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menahan teriakannya. Ia memuji Hiju yang luar biasa dan ia ingin tahu sampai kapan Hiju bisa bertahan seperti ini. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saon sempat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Hiju, tetapi akhirnya menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang ingin mereka simpan. Keesokan harinya di kantor, Saon terlihat kelelahan. Saat rapat bersama tim, ia bahkan terlihat tidak fokus akibat kurang tidur semalam. Hal ini membuat Yongwoo khawatir akan presentasinya, sehingga ia meminta pendapat Saon.
Namun, Saon memuji Yongwoo atas persiapannya dan menyarankan untuk mengambil waktu istirahat sejenak. Setelah itu, Saon mengajak Yongwoo berbicara secara pribadi. Saon bertanya, apakah Yongwoo selalu memberitahu segala hal kepada istrinya, atau apakah mereka saling menyimpan rahasia? Yongwoo terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab bahwa ia tidak selalu terbuka sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa terkadang seseorang perlu berpura-pura tidak tahu dan memberi ruang kepada pasangannya untuk bernapas. Di tempat lain, Hiju dan timnya sedang bergembira karena mendapat kabar baik bahwa Hiju diterima bekerja sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Hiju berpikir untuk mengirim pesan kepada Saon mengenai kabar tersebut, tetapi tanpa sengaja ia malah mengirimkan emoji hati. Pesan itu membuat Saon bingung dan berpikir berlebihan. Lucunya, insiden ini terjadi saat Saon sedang rapat bersama Yongwoo dan timnya. Tingkah Saon yang tiba-tiba terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi membuat Yongwoo heran. Setelah beberapa saat memikirkan bagaimana harus membalas, akhirnya Saon mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Hiju atas pekerjaan barunya. Hiju kemudian membalas dengan mengatakan bahwa ia akan mentraktir Saon makan. Tidak lama kemudian, Saon bertanya kepada rekan-rekannya, hadiah apa yang cocok diberikan untuk seseorang yang baru saja diterima bekerja. Doji menyarankan untuk membeli setelan jas, dan ide ini disetujui Saon. Ia pun mengundang Hiju untuk bertemu nanti malam di sebuah butik. Sementara itu, Yuri dan Sangwoo mengunjungi rumah tua tempat Sangwoo kecil pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki bertopeng. Di rumah itu, mereka biasa bermain bersama. Sangwoo dan Yuri lalu menuju ruang bawah tanah, tempat Sangwoo kecil sering bermain dengan anak bertopeng tersebut. Sangwoo kemudian menceritakan kepada Yuri sebuah kenangan kelam. Saat itu, ia melihat seekor anak kucing yang lucu, tetapi anak laki-laki bertopeng itu malah mengajaknya untuk bermain dengan cara membedah perut kucing tersebut, lalu memotong ekor, kaki, dan kepalanya. Sangwoo muda merasa ketakutan dan melarikan diri, tetapi kenangan itu terus membekas dalam pikirannya. Sangwoo juga menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa anak dari panti asuhan menghilang setelah diadopsi. Hal inilah yang menjadi alasan Sangwoo membangun channel YouTube-nya, agar ia dapat membahas dan mengungkap kasus-kasus tersebut. Yuri, yang merasa bersalah, meminta maaf kepada Sangwoo karena pernah tidak sengaja memberitahu Saon tentang masa kecil Sangwoo yang tumbuh besar di panti asuhan. Sangwoo terkejut mendengar Saon mencari tahu latar belakangnya. Di saat yang sama, Yuri menerima pesan bahwa Hiju diterima sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Yuri tentu saja sangat senang mendengar kabar baik ini. Hiju akhirnya tiba di butik yang diminta oleh Saon. Seorang staf butik segera menghampirinya dan menyiapkan pakaian sesuai dengan instruksi Saon. Namun, kebetulan saat itu, Ina juga mampir ke butik di waktu yang sama dengan Hiju. Meski begitu, mereka tidak saling bertemu. Saon memilihkan satu set jas untuk Hiju dan juga sebuah gaun biru. Hiju menerima setelan jas itu dengan senang hati, tetapi ia bersikeras bahwa gaun biru itu bukan gayanya. Saon pun memutuskan untuk mencari gaun lain di toko berbeda. Ketika Hiju mencoba gaun baru tersebut, Doji menelepon Saon dan memberitahunya bahwa penelepon misterius kemungkinan besar adalah seorang wanita, saat Saon masih berbicara dengan Doji. Tiba-tiba Hiju keluar dari bilik kamar ganti dengan mengenakan gaun hijau yang tampak indah. Saon, yang melihat penampilan Hiju langsung terpukau memukau dan terus menatap Hiju. Ia langsung menghentikan panggilan teleponnya. Dalam momen itu, Saon meminta Hiju untuk berhenti merendahkan dirinya sendiri. Ketika mereka berdua saling pandang, Ina diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah selesai di butik, Saon dan Hiju berencana pergi ke sebuah restoran. Di saat yang sama, Sangwoo mengirimkan pesan kepada Hiju untuk mengucapkan selamat atas pekerjaannya dan mengajaknya untuk makan bersama. Saon, yang kepo, melihat pesan itu dan malah meminta Hiju untuk menerima ajakan Sangwoo dengan syarat. Ia juga harus ikut. Malam itu, makan malam yang awalnya hanya antara Hiju dan Sangwoo berubah menjadi acara dengan 4 orang, karena Yuri dan Saon juga ikut bergabung. Saat makan malam berlangsung, Sangwoo secara terang-terangan mulai menginterogasi Saon. Dari Yuri, Sangwoo tahu bahwa Saon pernah menanyakan tentang masa kecilnya. Sangwoo menuntut penjelasan mengapa Saon begitu tertarik dengannya. Namun, Hiju segera menengahi dan mencoba meredakan suasana. Setelah itu, Sangwoo meminta maaf kepada Hiju dan mulai bertanya tentang mimpi-mimpi Hiju.
Sangwoo mengingat masa lalu mereka saat Yuri yang mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Yuri, yang mendengar obrolan itu, mulai menggoda mereka dengan bertanya apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di antara Hiju dan Sangwoo. Saon tiba-tiba bertanya kepada Sangwoo mengapa ia membawa-bawa impian lama Hiju, padahal sekarang Hiju sudah diterima bekerja sebagai penerjemah. Pertanyaan itu membuat hubungan antara Sangwoo dan Saon memanas. Hiju akhirnya turun tangan dan meminta mereka berdua untuk berhenti berdebat. Ia menjelaskan bahwa meskipun dulu ia bermimpi menjadi penyiar berita, sekarang ia sudah merasa senang dengan pekerjaannya sebagai penerjemah. Setelah menjelaskan hal itu, Hiju memutuskan untuk keluar sejenak untuk menghirup udara segar dan menenangkan diri. Saon mengikutinya, tetapi saat itu ia mendapat telepon dari si penculik palsu. Saon, dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada si penelepon, apakah ia tahu kenapa Hiju kehilangan suaranya? Apakah ada hubungannya dengan Ina, satu-satunya putri kandung ketua harian Chungun, yang menjadi tuli? Ternyata tebakan Saon benar, meskipun Hiju terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Hiju kemudian menyebutkan pesan dari Ina tentang kepulangannya dan bertanya apakah Saon akan berubah pikiran setelah melihat Ina. Namun, Saon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Hiju bertanya kepada Saon, apakah ia tinggal bersamanya karena rasa tanggung jawab atau simpati? Pertanyaan itu membuat Saon terdiam. Ia hendak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Hiju, tetapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan hampir menabraknya. Melihat kejadian itu, Hiju tanpa berpikir panjang memanggil nama Saon dengan keras sebelum melemparkan dirinya untuk menyelamatkan Saon. Untungnya, keduanya selamat. Setelah kejadian itu, Saon langsung mengobati telapak tangan Hiju yang terluka. Sambil mengoleskan salep, Saon menanyakan kalau ia tadi seperti mendengar Hiju memanggil namanya. Ia lalu meminta Hiju untuk menyebutkan namanya lagi namun Hiju menolak untuk bersuara. Sementara itu Ina yang mengirim pesan kepada Hiju, tanpa kebingungan mengapa Hiju tidak membalas pesannya. Apalagi Ina sempat melihat kedekatan mereka berdua. Malam harinya, Hiju menerima telepon dari penculik yang sebenarnya namun belum jelas apa yang mereka bicarakan. Keesokan paginya, Hiju bersama para penerjemah baru lainnya melaporkan diri untuk bekerja pada hari pertama mereka. Ketika Hiju memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa isyarat, pimpinan perusahaan tampak bingung. Ia bertanya bagaimana Hiju akan berkomunikasi dengan tim jika ia tidak bisa berbicara. Mendengar itu, Saon langsung membela Hiju kalau ia akan belajar bahasa isyarat untuk berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah. Hal ini membuat pimpinan perusahaan tampak senang dengan idenya Saon yang membawa nilai positif bagi perusahaannya. Sore harinya, Hiju mengajari Saon beberapa kalimat dalam bahasa isyarat. Momen itu membuat keduanya terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Malamnya, tim penerjemah berkumpul untuk makan malam bersama. Semua orang terkejut ketika Saon tiba-tiba ikut bergabung. Tidak hanya itu, mereka juga kagum melihat keahlian Saon dalam memanggang dan memotong daging dengan sempurna. Saat mereka menikmati makan malam, Doje mendapat telepon mendesak. Ia memanggil Saon keluar untuk mendengarkan sampel suara dari si penculik. Sementara itu, Hiju yang sedang berada di toilet teringat kembali percakapannya dengan penculik asli semalam. Penculik itu menyebutkan bahwa mobil yang hampir menabrak Saon adalah perbuatannya. Ia bertanya dengan nada sinis, kenapa Hiju sekarang malah menyelamatkan Saon? Bukankah ia ingin bercerai dari suaminya? Penculik itu juga mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Saon hancur. Ia bahkan mengaku kalau di dunia ini, cuma dia yang benar-benar mengenal Saon. Kembali ke Saon, saat ia mendengarkan rekaman suara dari si penculik, ia mulai mencurigai sesuatu tentang Hiju. Namun, Saon berjanji kepada Doje bahwa ia akan mengirimkan berkas audio lainnya untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan kesamaan suara. Setelah berbicara dengan Doje, Saon kembali bergabung dengan timnya. Ia terlihat mabuk setelah makan malam itu, sehingga tim membantu mengantarnya ke mobilnya. Sementara itu, Hiju memutuskan untuk pulang dengan taksi. Namun, sesampainya di parkiran rumah, ia menemukan Saon masih tertidur di dalam mobil. Hiju pun membantu Saon masuk ke dalam rumah. Saat Hiju sedang membopong Saon masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kakinya terpeleset, membuat mereka berdua terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, ponsel Saon juga terjatuh dan tergeletak di lantai.
Pada saat yang sama, Doje mengirim pesan kepada Saon, memberitahukan bahwa analisis suara dari berkas audio menunjukkan kecocokan sebesar 99% dengan suara penculik. Namun, Saon belum sempat melihat pesan tersebut. Kejatuhan mereka ternyata menciptakan situasi yang canggung dan tak terduga. Hiju dan Saon terjatuh dalam posisi saling bertumpuk, dengan Hiju berada di atas tubuh Saon. Lebih parahnya lagi, secara tidak sengaja Hiju mencium Saon saat ia berusaha menahan tubuhnya agar tidak sepenuhnya menimpa Saon. Hiju membeku, tidak segera menjauh dari Saon. Sebaliknya, ia hanya terdiam, menatap wajah Saon yang tertidur dengan jarak yang begitu dekat. Jantungnya berdebar kencang, seakan-akan hampir melompat keluar dari dadanya. Wajah Saon yang tenang dalam tidurnya membuat Hiju semakin sulit mengalihkan pandangannya. Pasangan ini seolah terjebak dalam momen yang menggetarkan hati, bahkan tanpa sepatah kata pun. Situasi itu meninggalkan kesan mendalam di hati Hiju, seolah ada perasaan yang mulai tumbuh dan semakin sulit ia kendalikan. Saon yang mengalami mimpi buruk yang membawanya kembali pada masa lalu, di mana ia pernah dengan sengaja diceburkan ke sungai. Saat terbangun, ia merasakan lengannya pegal, dan ketika melihat ke samping, ternyata Hiju tertidur pulas di sebelahnya. Keduanya segera terbangun dan duduk dengan canggung karena merasa canggung satu sama lain. Sayangnya, Saon tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, termasuk fakta bahwa bibir mereka sempat bersentuhan. Ponselnya juga kehabisan baterai, sehingga ia tidak sempat membaca pesan dari Park Do-jae. Saat sarapan bersama Hiju, Saon mencoba bertanya tentang apa yang terjadi semalam, tetapi Hiju hanya tersenyum dan berkata bahwa tidak ada hal penting yang terjadi. Namun, ia tetap tidak mau membahas tentang insiden ciuman itu. Tiba-tiba, Saon menerima telepon dari Park Do-jae yang mengingatkan bahwa ia sudah mengirimkan pesan semalam. Setelah mengecek pesan tersebut, Saon menemukan informasi penting yang mendukung dugaannya, yaitu kecocokan data orang yang sedang ia curigai mencapai 99,99%. Meskipun ia belum memberitahu Park Do-jae siapa yang ia curigai, dalam hatinya ia yakin bahwa orang itu adalah Hiju. Namun, karena Saon belum bisa mengendalikan perasaannya kepada Hiju, ia memilih untuk merahasiakan siapa sebenarnya yang menghubunginya. Hari itu, ketika mereka sedang belajar bahasa isyarat, Saon bertanya kepada Hiju bagaimana cara menyampaikan permintaan maaf dalam bahasa isyarat. Setelah diajari oleh Hiju, Saon berkata bahwa itu terasa sulit, lalu tiba-tiba pergi meninggalkan ruangan, membuat Hiju kebingungan. Sementara itu, sekretaris ayah Saon memberi kabar bahwa Hong Ina, kakak tiri Hiju, telah kembali ke Korea. Ayah Saon meminta istrinya untuk segera menemui Hong Ina, tetapi istrinya menolak. Ia mengatakan dirinya sedang banyak pikiran dan belum siap melakukannya, terutama karena ingatan masa lalu tentang anaknya yang ternyata seorang psikopat. Anak itu sering menyiksa hewan peliharaan seperti ikan dan kucing, hingga akhirnya sang ibu mengurungnya di ruang bawah tanah. Ibunya merasa anaknya tidak layak menjadi penerus keluarga. Di tempat lain, Hiju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan Hong Ina. Pertemuan itu terasa emosional, karena Hong Ina baru saja menjalani operasi sehingga ia sudah bisa mendengar kembali. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tahu Hiju selama ini berpura-pura bisu demi menjaga perasaannya. Namun, pengakuan ini membuat Hiju marah. Ternyata, selama ini Hong Ina sengaja membuat Hiju memikul beban itu karena ia tidak ingin menghadapi kehancurannya sendirian. Hiju yang merasa kecewa besar memutuskan untuk pergi dan meminta Hong Ina untuk tidak mengganggunya lagi. Sebelum Hiju pergi, Hong Ina memberikan pesan tentang Saon, menjelaskan bagaimana pernikahannya dengan Saon gagal, serta alasan mengapa Hiju menjadi pengganti dirinya. Menurutnya, semua itu memang atas permintaan Saon sendiri. Saon yang mulai mencurigai bahwa Hiju adalah si penelpon rahasia diam-diam memeriksa barang-barang Hiju di kamar. Saat Hiju sampai di rumah, ia menyadari bahwa Saon sedang memeriksa kamarnya. Karena takut rahasianya terbongkar, Hiju buru-buru kembali ke kamarnya. Saon berpura-pura kalau sedang mencari ponselnya yang hilang. Hiju membantunya dengan menelepon ponsel tersebut, dan ternyata ponsel itu ditemukan di luar kamarnya. Namun, di tempat yang sama, Saon justru menemukan sebuah pakaian dalam yang tampak seksi milik Hiju. Saat Hiju hendak mengambil pakaian tersebut, tanpa sengaja mereka terjatuh di atas kasur bersama. Situasi tersebut membuat suasana menjadi sangat canggung. Saon tiba-tiba teringat bahwa pada malam sebelumnya, bibir mereka sempat bersentuhan. Karena merasa bersalah, Saon buru-buru pergi meninggalkan Hiju tanpa memberi penjelasan. Hiju hanya bisa terdiam,
dan situasi itu membuatnya terlihat sangat kasihan. Untuk menenangkan pikirannya, Saon memutuskan mencari udara segar di luar. Beberapa jam kemudian, seperti kebiasaannya, Hiju menggunakan telepon rahasia pada pukul 10 malam untuk menelepon Saon. Dalam percakapan itu, Saon meminta agar mereka saling terbuka dan jujur. Hiju pun meminta kepastian, bertanya apakah benar apa yang dikatakan Ina kepadanya, bahwa Saon pernah menjadikannya sebagai sandera. Saon mengakui hal itu, tetapi menjelaskan bahwa tindakannya memiliki alasan tertentu. Saon menceritakan masa kecilnya, di mana ia sering mengalami mimpi buruk. Setiap kali bermimpi buruk, ia selalu pergi ke rumah Hiju secara diam-diam. Di sana, ia melihat Hiju yang setiap malam berlatih bahasa isyarat. Tanpa sepengetahuan Hiju, Saon juga mencoba meniru gerakan tersebut. Melihat Hiju membuat hatinya tenang, dan rasa takutnya perlahan menghilang. Saon mengakui bahwa sejak kecil, ia ingin membantu Hiju keluar dari keluarganya yang dianggapnya sebagai penjara. Namun, setelah mereka menikah, Saon menyadari bahwa dirinya justru menjadi penjara baru bagi Hiju. Saon dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak ingin bercerai dengan Hiju. Namun, Hiju merasa bahwa perasaan Saon padanya belum sepenuhnya tulus, sehingga ia memilih untuk tidak berharap lebih. Saon kemudian meyakinkan Hiju bahwa jika Hiju memintanya untuk menunjukkan kasih sayang atau melakukan apapun, ia akan memberikan segalanya tanpa ragu, karena ia sangat mencintai Hiju. Setelah percakapan tersebut, Hiju mulai memahami niat Saon yang sebenarnya, termasuk keinginannya untuk menyelamatkan dirinya dari keluarga yang mengekangnya. Keesokan harinya, seperti biasa, orang tua Hiju dan Saon pergi bermain golf bersama. Dalam kesempatan itu, ayah Saon bertanya kepada ayah Hiju apakah ia pernah mendengar kabar dari Ina. Pertanyaan tersebut membuat ayah Hiju bingung, karena tidak menyangka ayah Saon tiba-tiba menanyakan hal itu. Hari berikutnya, Saon dan Hiju ikut serta dalam rekreasi kantor bersama rekan-rekan kerja mereka. Semua orang terkejut melihat ada food truck di lokasi, yang ternyata disiapkan oleh Saon. Awalnya, food truck itu terlihat seperti untuk semua orang, tetapi sebenarnya Saon memesan makanan khusus yang merupakan kesukaan Hiju. Saat mereka bersiap duduk, salah satu rekan kerja Hiju ingin duduk di sampingnya. Namun, Saon tidak mengizinkannya dan bersikeras untuk duduk di sana dengan alasan ia tidak bisa duduk di belakang karena takut mabuk perjalanan. Padahal, kursi di depan masih banyak. Teman Hiju pun akhirnya terpaksa pindah ke belakang. Bahkan, kopi yang diberikan oleh teman Hiju dibuang oleh Saon, lalu digantikan dengan jus yang ia buat khusus untuk Hiju. Ketika perjalanan berlangsung, beberapa orang tertidur, termasuk Hiju. Tanpa sadar, Hiju bersandar di bahu Saon. Saon merasa sangat senang, bahkan ketika melihat Hiju terkena sinar matahari, ia dengan cepat melindungi Hiju dengan tangannya. Namun, momen manis itu langsung berubah ketika ponsel Pak Han tiba-tiba berbunyi, membangunkan semua orang di dalam bus. Pak Han memberi kabar kepada istrinya. Ternyata, ia sangat mencintai dan memanjakan istrinya. Saon pun penasaran dan bertanya bagaimana Pak Han bisa begitu perhatian kepada istrinya. Pak Han kemudian memberi nasihat, kalau memang cinta pada istri, tunjukkan saja. Perlakukan istri dengan baik sebagai bentuk penghargaan agar hubungan tetap langgeng dan jangan ragu untuk mengatakan cinta. Mendengar nasihat itu, Saon hanya mengangguk setuju. Sesampainya di lokasi, mereka mulai melakukan permainan yang diadakan secara berpasangan. Teman-teman Hiju mengajaknya berpasangan, tetapi Saon segera mengatakan kalau ia ingin berpasangan dengan Hiju. Akhirnya, mereka memulai permainan bersama. Saon tampak sangat bahagia berada satu tim dengan istrinya. Wajahnya penuh senyuman, mencerminkan betapa senangnya ia bisa bersama Hiju. Permainan pertama selesai, lalu mereka melanjutkan ke permainan kedua, yaitu lomba lari berpasangan. Menariknya, lomba ini juga dimenangkan oleh pasangan Hong Hiju dan Saon. Karena terlalu senang, Saon bahkan mengangkat Hiju dengan penuh semangat, membuat semua orang terkejut. Salah satu rekannya yang bingung mengingat Saon sudah menikah tetapi sekarang ia kelihatan terlalu bahagia. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah ekspresi cinta Saon kepada istrinya. Karena Saon dan Hiju menang, sebagai hadiah, Saon meminta bukan makanan atau barang lain, melainkan foto bersama Hiju. Ia beralasan, kalau foto ini untuk kenang-kenangan. Saon merasa selama 3 tahun pernikahan, mereka tidak pernah punya foto berdua. Saat berfoto, mereka membuat pose berbentuk hati dengan tangan mereka. Wajah bahagia mereka jelas terlihat walaupun tidak ditunjukkan dengan jelas. Sementara itu, Yuri membantu Sang Woo membagikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan tempat Sang Woo dibesarkan.
Di sana, Yuri disambut meriah oleh anak-anak panti yang ternyata merupakan penggemar acaranya. Yuri memberikan tanda tangan kepada mereka. Anak-anak itu bahkan mengira Yuri adalah pacar Sang-woo, tetapi Yuri dengan cepat menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Ketika anak-anak menunjukkan foto-foto masa lalu Sang-woo, mereka tanpa sengaja menemukan foto yang dianggap memalukan oleh Sang-woo. Salah satu foto menunjukkan anak-anak panti yang pernah tinggal bersama Sang-woo. Setelah melihat foto itu, Sang-woo merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya kepada ibu panti. Namun, ibu panti yang sekarang tidak tahu karena baru bekerja setelah anak-anak itu pergi. Sang-woo terkejut ketika mengetahui bahwa bukan hanya 3 anak yang hilang, tetapi ada 4. Salah satu anak tersebut adalah anak kembar, dan kembarannya juga hilang. Anak terakhir di foto tersebut diduga terkait dengan kasus penculikan Hong Hee-ju atau bahkan orang yang mengirim pesan misterius kepada mereka. Yuri dan Sang-woo akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan menanyakan kepada teman-teman lama Sang-woo. Sementara itu, Saon dan timnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung. Beberapa peserta tampak kelelahan, kecuali Hee-ju dan Saon yang terlihat memiliki stamina yang kuat. Ketika Hee-ju mulai kelelahan, Saon dengan sigap memberikan bantuan. Ia memegang tangan Hee-ju untuk membantunya naik dan bahkan memberikan jaketnya jika nanti diperlukan. Perhatian Saon yang penuh kepada Hee-ju benar-benar menunjukkan betapa besarnya cinta Saon kepada istrinya. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Pemandangan di sana sangat indah dan memukau semua orang. Setelah rekan-rekan mereka tiba di puncak, suasana menjadi semakin ramai. Selain para pendaki lainnya, terlihat pula sekelompok ibu-ibu yang ternyata merupakan penggemar Saon. Mereka meminta untuk berfoto bersama, namun karena keramaian dan desakan yang terjadi, Hong Hee-ju tidak sengaja mundur ke belakang. Salah satu rekan mereka berteriak panik karena menyadari bahwa Hee-ju telah jatuh ke tebing. Saon segera memimpin upaya pencarian istrinya dengan bantuan tim penyelamat dan drone. Pencarian berlangsung hingga malam, tetapi keberadaan Hee-ju masih belum ditemukan. Meski situasi semakin sulit, Saon tidak menyerah dan bersikeras untuk tetap mencari hingga Hee-ju ditemukan. Ia mencoba menghubungi ponsel istrinya, namun ponsel tersebut tidak aktif, memperburuk kekhawatirannya. Di sisi lain, Hong Hee-ju ternyata selamat, meskipun tubuhnya mengalami cedera, terutama di bagian perut. Ia mulai mengingat kejadian saat jatuh dan merasa yakin bahwa seseorang telah mendorongnya. Hee-ju berusaha menghubungi tim, tetapi ponselnya rusak akibat jatuh. Satu-satunya perangkat yang masih berfungsi adalah ponsel rahasia yang biasanya ia gunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Sementara itu, Saon tetap melanjutkan pencarian bersama tim penyelamat. Informasi mengenai hilangnya Hong Hee-ju telah menyebar luas melalui media, meskipun tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkannya. Dukungan dan pesan datang dari banyak pihak, tetapi Saon tetap fokus pada pencarian istrinya dan tidak menggubris perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, Hong Hee-ju menggunakan ponsel rahasia tersebut untuk menelepon Saon. Meski tidak menyebut identitasnya secara langsung, Saon merasa lega karena mengetahui istrinya masih hidup. Ia memberikan petunjuk mengenai keberadaan alat-alat bantu yang ada di dalam tas Hee-ju, termasuk sebuah petasan untuk membantu lokasinya dengan ditembakkan ke langit. Hee-ju berhasil menemukan alat tersebut dan segera menembakkannya. Sinyal darurat itu terlihat oleh Saon, yang langsung bergegas menuju lokasi istrinya. Saat akhirnya berhasil menemui Hee-ju, perasaan lega dan kebahagiaan menyelimuti Saon. Upaya panjang untuk menyelamatkan istrinya membuahkan hasil, dan momen tersebut menjadi penuh haru. Kemudian, terungkap bahwa malam sebelum kejadian tersebut, Hong Hee-ju sempat bertanya kepada Saon mengenai perasaannya. Saon menunjukkan keyakinannya bahwa perasaannya terhadap istrinya sangat tulus. Momen itu membuat Hee-ju merasa tenang dan nyaman hingga akhirnya tertidur di pangkuan Saon. Kembali ke masa lalu, tepatnya pada hari ketika Hee-ju dan saudara-saudaranya mengalami kecelakaan. Saat itu, semua orang tidak sadarkan diri, kecuali Hee-ju yang tetap terbangun. Sejak kejadian tersebut, tidak ada seorang pun yang peduli padanya, kecuali Baek Saon, satu-satunya orang yang tulus mencurahkan hidupnya untuk Hee-ju. Setelah menyelamatkan Hee-ju, Saon membawanya ke rumah sakit. Ketika sadar, Hee-ju mendapati Saon duduk di sisinya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Untuk pertama kalinya, Hee-ju berbicara menggunakan suaranya kepada Saon. Saon pun berjanji untuk selalu berada di sisinya dan menjaga Hee-ju tanpa meninggalkannya lagi. Di sisi lain, ayah Baek Saon memanfaatkan momen insiden tersebut untuk kepentingan politiknya. Menurut sekretarisnya, kejadian yang menimpa Saon bisa dikaitkan dengan konflik politik. Oleh karena itu, ayahnya berencana menyampaikan pidato di hadapan publik untuk mendulang simpati masyarakat.
Sementara itu, Doje bertanya kepada Baek Saon tentang kondisi Hiju. Dengan sikap pura-pura peduli, dia bahkan membantu Saon mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Doje juga menyerahkan ponsel rahasia yang sebelumnya dipegang Hiju, ponsel yang digunakan untuk melakukan panggilan misterius. Setelah selesai diperiksa oleh perawat, Hiju kembali ke kamarnya. Dia merasa takut Saon akan marah padanya. Namun, Saon meyakinkan Hiju untuk berbicara dengannya karena dia sudah tahu bahwa Hiju sebenarnya bisa berbicara. Ketika Saon mengangkat Hiju dan merebahkannya di kasur, Hiju akhirnya mau berbicara. Saon pun memberikan ponsel baru untuk Hiju, karena ponsel lamanya rusak. Saon tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi lagi padanya, namun, ketika Saon keluar sebentar, Hiju mencari kembali ponsel rahasia yang sebelumnya ia simpan di tas dan ia bingung mengapa ponsel tersebut masih ada, padahal seharusnya Saon telah memeriksa tasnya. Sebenarnya Saon sudah dulu mengamankan ponsel tersebut namun ia menaruh kembali ke tas Hiju seolah-olah dia tidak pernah melihat ponsel tersebut sebelumnya. Di waktu yang sama, Hong Ina tiba-tiba mendatangi Ibu Hiju. Ibu Hiju merasa khawatir Ina akan merebut Saon dari putrinya, sehingga ia memperingatkan Ina bahwa Saon mencintai Hiju sepenuhnya. Akan tetapi, Ina tidak peduli. Dia hanya ingin membantu Hiju dengan mengungkap siapa sebenarnya Baek Saon. Beberapa hari sebelum pernikahan, Ina menerima surat anonim yang berisi rahasia besar tentang Baek Saon. Hal ini membuat Ina berniat menyampaikan kebenaran kepada Hiju, meskipun Ibu Hiju merasa terganggu dengan kehadirannya. Awalnya, Ina mengira pengirim surat tersebut adalah Ibu Hiju. Namun, setelah memastikan, ternyata bukan. Hal ini membuat Ina bingung tentang siapa sebenarnya yang mengirimkan surat tersebut. Sementara itu, ayah Baek Saon benar-benar mengadakan konferensi pers untuk mengonfirmasi kejadian yang menimpa anaknya. Dalam konferensi tersebut, ia menyatakan bahwa insiden itu merupakan bagian dari kecemburuan politik untuk menjatuhkan dirinya ataupun anaknya. Pernyataannya mendapat respons positif dari publik, yang justru meningkatkan jumlah pendukungnya. Akibatnya, banyak wartawan yang menelepon kantor Baek Saon untuk meminta konfirmasi atas pernyataan tersebut, karena situasi semakin tidak terkendali. Saon memutuskan untuk mencabut semua jaringan telepon di kantornya agar rekan-rekannya tidak terganggu. Meski begitu, Pak Kang dan rekan-rekan lainnya tetap khawatir dengan kondisi Hong Hiju. Mereka menunjukkan perhatian yang besar kepada Hiju, sehingga Saon merasa berterima kasih. Ia meyakinkan mereka bahwa kondisi Hiju sudah membaik dan meminta maaf atas kekhawatiran yang disebabkan oleh tindakan ayahnya. Setelah itu, Saon bertemu dengan ayahnya dan memintanya untuk tidak lagi mengambil tindakan sepihak seperti itu. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa memicu serangan balik dari pihak lain atau bahkan dari dirinya sendiri. Percakapan tersebut akhirnya membawa mereka pada pembahasan tentang masa lalu Saon. Ayahnya mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya mengikuti perintah orang tuanya untuk menggantikan posisi Baek Saon yang asli. Ia bahkan dipaksa menyesuaikan diri dengan segala preferensi yang dimiliki oleh Saon yang asli. Namun, Saon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan hal itu, melainkan hanya dipaksa oleh mereka. Ayahnya lalu terkejut ketika menyadari kalau Hiju adalah orang yang direkrut oleh Saon untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat. Di sisi lain, Nayuri dan Ji Sangwoo semakin gencar mengumpulkan bukti terkait orang yang mereka cari, yang diduga memiliki hubungan dengan Baek Saon dan Hong Hiju. Yuri bertanya kepada Sangwoo apakah ia sudah mencoba bertanya kepada rekan-rekan dari panti asuhan tentang keberadaan anak kembar yang hilang. Sangwoo menjawab bahwa ia sedang menyelidiki hal itu, termasuk mencoba mencari informasi di internet. Ia juga mengenali jam tangan yang dikenakan anak tersebut, yang mengingatkannya pada jam tangan yang ia lihat di masa lalu. Dengan memanfaatkan pengikutnya di media sosial, Sangwoo berusaha mencari keberadaan anak itu. Pada malam harinya, Saon memberitahu Hiju bahwa ia berencana menjenguknya. Ketika Saon bertanya apa yang ingin Hiju pesan, Hiju meminta makanan pedas dan manis. Namun, Saon justru melarangnya. Hiju pun kesal karena ia tidak mengizinkan ia makan makanan kesukaannya. Meski begitu, Saon tetap membelikan Hiju anggur karena tahu istrinya menyukai makanan manis. Pada akhirnya, ia juga membelikan makanan yang dipesan oleh Hiju sebelumnya. Selain itu, Saon berencana untuk menginap di rumah sakit demi menemani Hiju. Hiju ketakutan luar biasa karena ia mengira Baek Saon akan melakukan sesuatu padanya. Ia merasa belum siap jika mereka harus melakukan hal yang lebih intim.
Ketika Saon mengajaknya mandi, Hiju semakin cemas dan berpikir hal itu akan menjadi momen yang memalukan. Namun, ternyata Saon hanya ingin membantunya mandi karena ia masih dalam pemulihan. Saon bahkan memintanya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin setelah Hiju sembuh nanti, baru ia akan memikirkan hal yang di pikiran Hiju saat ini sambil tertawa kecil. Setelah membantu Hiju mandi, Saon menyisir rambutnya dengan lembut. Ia mengungkapkan penyesalan karena selama ini tidak pernah memperlakukan Hiju dengan perhatian seperti itu. Saat mereka hendak tidur, Saon selesai mandi dan kembali menghampiri Hiju. Hiju, yang masih merasa waspada, ketakutan kalau Saon berniat mendekati dirinya atau melakukan sesuatu yang tidak ia harapkan. Namun, Saon menunjukkan kontrol diri yang besar dan malah berkata bahwa ia harus keluar sebentar untuk menunggu telepon penting. Ternyata, telepon yang ditunggu Saon adalah dari penelepon misterius yang menggunakan identitas angka 406. Telepon tersebut dijadwalkan sekitar pukul 10 malam. Sebelum itu, Hiju sempat mengambil HP rahasia tersebut dan mencoba menghubungi Saon. Saat terhubung, Saon dengan cepat mengidentifikasi penelepon sebagai seorang perempuan di akhir usia 20-an, yang membuat Hiju sangat terkejut. Saon kemudian berbicara langsung dengan 406 dan menawarkan kerjasama. Ia menjelaskan bahwa ia tahu si penelepon bukan anak buah penculik, sehingga ia ingin mereka bekerja sama untuk menangkap pelaku. Penelepon tersebut akhirnya setuju dan memberikan deskripsi tentang si penculik kepada Saon. Hal ini semakin memotivasi Saon untuk mencari tahu tujuan penculik itu mengganggu hidupnya dan Hiju. Keesokan harinya, Saon langsung bertindak. Di saat yang sama, Yuri membacakan berita yang memuat informasi tentang apa yang terjadi pada Saon dan pernyataan ayahnya yang mengaitkan kejadian itu dengan konflik politik. Namun, Yuri dengan tegas menolak narasi tersebut dan menampilkan sketsa wajah dari orang yang dicurigai sebagai penculik Hiju. Sketsa tersebut sangat mirip dengan deskripsi yang diperoleh Saon dari 406. Baek Saon kemudian meminta kerja sama dengan pihak kepolisian untuk segera mencari keberadaan pelaku. Ia menduga bahwa penculik ini tidak bekerja sendiri, melainkan merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar. Ji Sang-woo juga mendapatkan informasi baru tentang penculik tersebut. Dan tampaknya ia mengetahui sesuatu yang penting. Di sisi lain, para penculik menyadari bahwa berita tentang mereka telah tersebar. Salah satu penculik, yang sebelumnya menolak untuk menyakiti Hiju, menerima pesan marah dari rekannya. Rekannya itu tidak terima karena keputusan tersebut dianggap membahayakan rencana mereka. Saon tahu bahwa waktunya semakin mendesak. Sebenarnya, target utama penculik itu adalah Baek Saon, bukan Hiju. Mereka ingin memberikan pelajaran kepada Saon tentang bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayanginya. Apalagi, Hiju sudah memutuskan untuk tidak mau bercerai dengan Saon, yang semakin membuat penculik kesal. Karena itu, mereka memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil kembali ponsel rahasia yang dipegang Hiju. Di sisi lain, Saon mengadakan pertemuan dengan ayah dan ibunya untuk membahas kejadian ini. Dalam pertemuan tersebut, Saon dengan tegas mengatakan bahwa ia akan melindungi Hiju apapun yang terjadi. Baginya, Hiju lebih aman jika berada di sisinya karena ia adalah suaminya. Ia bahkan mencurigai semua orang, termasuk kedua orang tuanya sendiri, dan tak terkecuali ayahnya Hiju. Saon kemudian menemui ayah Hiju secara langsung untuk meminta maaf karena telah mencurigainya. Meski begitu, ayah Hiju tampak khawatir dengan keadaan anaknya. Ia meminta Saon agar berkomunikasi lebih dulu sebelum mengambil tindakan apapun. Namun, ayah Hiju juga merasa bahwa Saon menyembunyikan sesuatu. Saon, tanpa menjelaskan lebih lanjut, memilih pergi begitu saja setelah pertemuan itu. Sementara itu, Hiju tiba-tiba mendapat telepon dari penculik. Penculik itu meminta Hiju menyerahkan HP rahasia yang sedang ia pegang. Ia juga tahu bahwa Hiju telah memberitahukan ciri-ciri mereka kepada Saon. Namun, penculik itu bersumpah bahwa bukan dia yang mendorong Hiju dari tebing saat kejadian sebelumnya. Meski begitu, Hiju tidak percaya dan merasa bahwa semua yang dikatakan penculik itu hanyalah kebohongan. Ketika penculik mengatakan bahwa ia akan datang ke tempat Hiju, Hiju langsung panik. Ia mengunci pintu kamarnya dengan gemetar, takut jika benar-benar ada yang datang. Namun, orang yang datang ternyata adalah Baek Saon. Melihat kondisi Hiju yang begitu ketakutan, Saon segera menghampirinya, memeluknya, dan berusaha menenangkannya. Ia berkata bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana dan akan selalu ada di sisi Hiju. Saon membaringkan Hiju di tempat tidur dan memastikan ia merasa aman.
Ia juga bertanya apakah ada seseorang yang datang sebelumnya. Hiju, yang masih diliputi ketakutan, tidak berani tidur sendirian. Akhirnya, mereka tidur bersama di ranjang yang sama. Kejadian tak terduga ini justru membuat mereka semakin dekat. Namun, di saat Saon tertidur, Hiju diam-diam bangun dan mengambil ponsel rahasia itu. Ia keluar sebentar, meski sebenarnya Saon tahu apa yang sedang ia lakukan. Di waktu yang sama, tepat pukul 10 malam, Hiju menggunakan ponsel tersebut untuk menelepon Saon, berpura-pura menjadi penculik. Dalam percakapan telepon, si penelepon, yang sebenarnya adalah Hiju, mengatakan bahwa ia ingin menemui Baek Saon untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, saat Hiju kembali ke kamar, ia terkejut karena Saon sudah tidak ada di sana. Kebingungan, Hiju menelepon Saon dan bertanya di mana keberadaannya. Saon menjawab bahwa ia ingin Hiju pergi ke taman bermain dan mencoba bermain komedi putar. Hiju merasa aneh, tapi ia tetap menuruti permintaan Saon. Sesampainya di taman bermain, ia naik komedi putar seperti yang diminta. Permainan itu membangkitkan kenangan masa kecilnya, karena ia memang menyukai komedi putar. Setelah selesai, Saon menelepon lagi dan mengatakan bahwa ia sekarang berada di dekat penjual es krim. Hiju, yang memang suka es krim, langsung menuju tempat tersebut. Ia membeli es krim sambil menunggu Saon. Namun, belum sempat bertemu, Saon kembali menelepon dan memberitahu bahwa ia sudah berpindah ke lokasi lain. Kali ini di sebuah menara yang terlihat jelas dari tempat Hiju berdiri. Dengan rasa penasaran, Hiju menuju menara tersebut. Sesampainya di sana, Baek Saon akhirnya muncul. Hiju terlihat terkejut dan bingung bagaimana Saon bisa mengetahui semuanya. Ia bertanya, kenapa kamu tidak marah atau benci sama aku? Saon, dengan senyuman lembut, menjawab, bagaimana mungkin aku bisa membenci seseorang seperti Hong Hiju? Bahkan, aku ingin belajar bagaimana caranya untuk tidak mencintai atau membenci dirimu. Tapi itu mustahil, karena aku mencintaimu terlalu dalam. Ya, kata-kata Saon membuat Hiju terdiam. Perlahan mereka saling mendekat, hingga akhirnya Saon mencium Hiju. Ciuman itu penuh dengan emosi dan rasa cinta yang begitu kuat. Setelah Hiju bertemu dengan Saon dan menceritakan segalanya dengan jujur, mereka akhirnya kembali ke rumah. Kali ini, Baek Saon memasak untuk Hong Hiju. Ia membuat nasi goreng kimchi, dan Hiju sangat menyukai masakan suaminya yang penuh cinta itu. Di tengah kebersamaan mereka, Hiju tiba-tiba membahas tentang pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun, yang menurutnya terasa tidak seperti pasangan lainnya karena mereka tinggal di kamar terpisah dan tidak menyapa satu sama lain. Baek Saon pun menjawab dengan santai, mengatakan bahwa jika Hiju ingin mereka berbagi kamar, ia tidak masalah. Namun, baginya, suasana rumah mereka sudah sangat hangat. Setiap kali ia pulang dan melihat Hiju di rumah, bahkan hanya dengan lampu kamar Hiju menyala, ia sudah tenang dan nyaman. Di tengah obrolan, Hiju juga menceritakan tentang ancaman yang diterimanya melalui pesan dari penculik. Baek Saon langsung berinisiatif untuk menyelidiki dan menangani masalah itu seorang diri. Ia meminta Hiju untuk sementara waktu tidak membahas ini kepada siapapun selain dirinya, karena Saon curiga bahwa pelakunya ada di sekitar mereka. Saon ingin melindungi Hiju dari bahaya. Tiba-tiba, Baek Saon menanyakan tentang pakaian dalam yang sebelumnya difoto oleh Hiju dan dikirimkan melalui ponsel. Hiju berusaha mengalihkan perhatian Saon agar ia tidak lagi membahas pakaian dalam itu. Dalam momen ini, mereka berpelukan, memperlihatkan betapa eratnya hubungan mereka meski situasi sedang rumit. Di sisi lain, penculik itu ternyata sempat menyamar menjadi pengantar bunga untuk mendekati Baek Saon. Ia mengamati kehidupan Saon yang menurutnya sangat ideal, penuh kebahagiaan dan kenyamanan. Bahkan, ia terobsesi dengan aroma tubuh Saon yang begitu wangi. Obsesi inilah yang membuatnya berniat tidak hanya mencuri ponsel Hiju tetapi juga menghancurkan segala hal yang dimiliki Saon. Sementara itu, berita mengenai ciri-ciri penculik sudah tersebar luas. Ibunda Saon, dengan naluri seorang ibu, tampaknya memahami siapa pelaku itu. Keesokan paginya, Hiju terbangun agak siang dan langsung memeriksa keberadaan Saon. Ia tidak menemukan Saon di rumah, sehingga kepanikan pun muncul. Dalam pikirannya, ia takut Saon telah meninggalkannya. Namun, kekhawatirannya ternyata hanya imajinasi. Saon masih ada di rumah, sedang tidur di kamar. Hiju mendekati Saon dan dengan gemas menyolek wajah suaminya.
Saon pun terbangun dan langsung memeluk Hiju, menenangkan istrinya yang terlalu banyak berpikir. Ternyata, Saon sengaja mengambil cuti 1 hari untuk menghabiskan waktu bersama Hiju. Ia ingin menghabiskan waktu bersama istri tercintanya tanpa gangguan apapun. Hiju sempat berbicara kepada Saon, mengungkapkan bahwa ia sering membayangkan kehidupan mereka seperti pasangan pada umumnya. Ia ingin mereka bisa jalan-jalan bersama, jogging, dan menikmati kebahagiaan layaknya pasangan suami istri baru. Padahal, pernikahan mereka sudah berjalan selama 3 tahun. Hiju mengutarakan keinginannya untuk lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara ringan, dan menjalani kebersamaan seperti itu. Namun, saat mereka sedang menikmati momen mesra, tiba-tiba Pak Kang menelepon Baek Saon, mengatakan ada masalah di kantor yang membutuhkan kehadirannya segera. Sementara itu, saat ayah Baek Saon tiba di kantornya, ia dikerumunin oleh banyak wartawan yang menanyakan masalah yang terjadi pada Baek Saon. Tiba-tiba ia mendapat kiriman karangan bunga yang menyatakan bahwa si pengirim tahu tentang sesuatu yang pernah dilakukan oleh Baek Saon. Diduga, karangan bunga itu dikirim oleh pelaku yang sama. Ayah Saon mulai cemas karena takut rahasia mengenai Saon akan terungkap. Di tempat lain, Saon yang sudah tiba di kantor, mengetahui kalau ternyata tidak ada masalah apapun yang terjadi. Pak Kang dan rekan-rekan lainnya hanya menyiapkan kejutan untuk Saon. Saon ingin marah, tapi ia hanya bisa menahan kesal karena merasa mereka tidak peka terhadap situasinya. Tak lama setelah itu, Park Doo-jae datang menemui Baek Saon dan memberitahunya bahwa ia sudah menemukan alamat orang yang sempat menghubungi Hiju dengan ancaman. Saon memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Sementara itu, ayah tiri Hiju menemui ayah Baek Saon, menyarankan agar permasalahan ini segera diselesaikan, termasuk masalah papan bunga itu. Namun, ayah Saon justru menyalahkan keluarga Hiju atas semua masalah yang terjadi. Terutama karena keterlibatan Hong Ina. Ayah Hiju tidak terima dan memperingatkan bahwa ia memiliki rahasia besar tentang keluarga Baek Saon. Jika keluarga Saon mencoba bertindak macam-macam, ia tidak segan-segan membongkar semuanya. Di rumah, ibu Hiju kembali datang dan memperingatkan Hiju agar tidak menyerahkan Baek Saon kepada Hong Ina. Ia meminta Hiju untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun ia tahu sifat kakak tirinya itu. Hiju, yang sudah memahami karakter kakaknya, tidak terlalu khawatir karena tahu bahwa Ina tidak benar-benar berusaha merebut Saon darinya. Namun, saat mereka sedang berbicara, Hiju tiba-tiba menerima pesan dari si penculik. Pesan itu berupa sebuah video yang mirip dengan acara variety show. Karena tidak mendapat respons dari Hiju, ibu Hiju memutuskan untuk pulang. Di waktu yang sama, Hiju menerima pesan dari Sang-woo, yang membuatnya memutuskan untuk menemuinya. Hiju ingin menanyakan lebih lanjut tentang kasus ini, karena ia tahu Sang-woo sedang menyelidiki kasus hilangnya salah satu anak panti asuhan. Ternyata, alamat yang diberikan Park Doo-jae kepada Baek Saon adalah rumah yang sering disebut Sang-woo sebagai tempat pertemuan dengan seorang tuan muda yang menjadi salah satu kunci dalam kasus tersebut. Ketika Baek Saon memasuki tempat tersebut, ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun, ada sebuah video yang diputar di ruangan itu. Saat ia mengecek video tersebut, ternyata isinya sangat mirip dengan video yang sebelumnya dikirimkan kepada Hiju. Dari situ, Saon menyimpulkan bahwa ini adalah ulah si penculik. Dalam video itu, si penculik mengatakan bahwa ia tahu Baek Saon adalah pelaku sebenarnya, meskipun tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud. Si penculik juga menyebutkan kasus hilangnya anak kembar dari panti asuhan, yang menjadi inti dari ancamannya. Sementara itu, Hiju dan Sang-woo juga pergi ke tempat yang sama. Hiju penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Sang-woo. Namun, mereka tidak sempat masuk ke dalam, karena Saon yang sedang berada di sana melihat keberadaan mereka. Saon yang sudah curiga langsung menelepon Hiju, tetapi Hiju tidak berani mengangkat panggilan tersebut. Di sisi lain, Sang-woo tiba-tiba mengetahui bahwa Hiju bisa berbicara. Hal ini membuatnya terkejut, dan Hiju menjadi gugup karena rahasianya terbongkar. Sementara itu, Baek Saon yang sudah dipenuhi amarah melihat istrinya bersama Sang-woo. Ia segera menghadang mobil mereka hingga akhirnya berhasil menghentikan mereka. Saon langsung menarik Hiju keluar dari mobil dan memintanya ikut dengannya. Meskipun sempat terlihat ragu, Hiju akhirnya menuruti Saon, karena ia merasa itu adalah kewajibannya sebagai seorang istri. Saon mencurigai bahwa Sang-woo adalah dalang di balik semua kejadian ini. Gerak-geriknya yang mencurigakan semakin memperkuat dugaan Saon. Ia bahkan menuduh Sang-woo kembali hanya untuk membalas dendam. Apalagi sejak kedatangan Sang-woo, banyak hal aneh yang mulai terjadi. Setelah itu,
Saon dan Hiju pergi bersama. Di perjalanan, Hiju menceritakan alasan mengapa ia bertemu dengan Sangwoo. Ia mengakui bahwa ia ingin mengetahui sesuatu yang tidak berani ia tanyakan langsung kepada Saon. Saon menghentikan mobilnya, meminta Hiju untuk berhenti sejenak, dan bertanya mengapa Hiju tidak langsung bertanya padanya saja. Hiju akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia mengatakan bahwa ia sebenarnya takut jika suatu saat Saon pergi meninggalkannya. Hiju mengaku masih sulit mempercayai kebahagiaan yang ia rasakan saat ini, karena hidupnya sebelumnya penuh dengan kesulitan. Ia merasa seolah kebahagiaan itu terlalu fana untuk menjadi nyata. Pagi tadi, ketika ia bangun, ia benar-benar merasa ketakutan kehilangan Saon. Mendengar hal itu, Saon berusaha menenangkan Hiju. Ia langsung memeluk istrinya dan berkata bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Hiju juga meminta Saon untuk tidak menyembunyikan apapun darinya. Ia ingin Saon selalu jujur kepadanya, tidak peduli seberapa sulit kebenaran itu. Saon akhirnya mengaku bahwa ia memang memiliki sebuah rahasia besar. Ia memberi petunjuk kepada Hiju dengan berkata bahwa jika suatu saat Baek Saon yang ia kenal tiba-tiba menghilang atau tidak lagi menjadi seperti yang ia pikirkan, Hiju harus selalu mengingat satu hal, Baek Saon yang sekarang hanya milik Hiju seorang. Bahkan jika nanti ada perubahan dalam identitasnya, cintanya kepada Hiju tidak akan berubah. Keesokan harinya, secara tiba-tiba, Hong Ina pulang ke rumahnya dan mengejutkan ayahnya. Di sini, Hong Ina mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui sebuah rahasia besar. Ternyata, orang yang selama ini mengirimkan hasil tes DNA Baek Saon kepada dirinya adalah ayahnya sendiri. Dari hasil tes tersebut, diketahui bahwa DNA Baek Saon dan ayahnya tidak cocok, artinya mereka bukan ayah dan anak kandung. Tidak hanya itu, Hong Ina juga mengetahui bahwa ayahnya pernah membuat perjanjian dengan kakek Baek Saon. Dalam perjanjian tersebut, ayah Hong Ina berperan sebagai dalang yang menjodohkan Hong Hiju dengan Baek Saon. Awalnya, keluarga Baek Saon menolak perjodohan ini, apalagi undangan pernikahan yang tersebar sebelumnya mencantumkan nama Hong Ina sebagai calon pengantin Baek Saon. Namun, ayah Hong Ina bersikeras bahwa perjodohan ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan kakek Baek Saon, di mana setiap permintaan kakek harus dipenuhi. Rahasia ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang apa yang sebenarnya diketahui oleh ayah Hong Ina. Sepertinya, hal tersebut berkaitan dengan kecelakaan yang dialami oleh Hong Ina, Hong Hiju, dan adik mereka di masa lalu. Kecelakaan tersebut tampaknya juga melibatkan kakek Baek Saon. Awalnya, ayah Hong Ina berencana mengusut tuntas kasus kecelakaan itu, tetapi tiba-tiba ia berhenti setelah kakek Baek Saon berlutut dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu, ayah Hong Ina mengubah topik pembicaraan dan malah fokus membahas hubungan antara Hong Hiju, Ina, dan Baek Saon di mana ada orang yang mengetahui rahasia mereka. Sementara itu, Nayuri melakukan wawancara eksklusif dengan orang tua Baek Saon untuk mengklarifikasi berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dalam wawancara tersebut, ibu Baek Saon mengungkapkan bahwa ia memiliki pesan khusus untuk anak kandungnya. Ia mengaku bahwa selama ini ia tidak pernah berniat mengurung Baek Saon, melainkan melindunginya. Ia juga menyebutkan bahwa Baek Saon yang asli masih hidup hingga saat ini, meskipun ia tidak menjelaskan lebih jauh. Di sisi lain, Baek Saon, setelah menyampaikan pesan presiden sebagai juru bicara, menghadapi konferensi pers. Seharusnya, topik yang dibahas oleh para wartawan sesuai dengan pernyataan resmi yang disampaikannya. Namun, para wartawan justru menanyakan berbagai peristiwa misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagai tanggapan, Baek Saon memutar video yang ia terima dari si penculik. Ia bahkan menantang wartawan-wartawan di sana, siapapun yang dapat mengungkap maksud dari video tersebut akan mendapatkan wawancara eksklusif bersamanya. Di tengah semua kekacauan ini, Hong Hiju menghabiskan waktu dengan rekan-rekan lamanya dari tempat kerja sebelumnya. Meskipun tampaknya ini adalah makan malam biasa, suasana hati Hiju tetap terguncang oleh peristiwa yang ia alami belakangan ini. Rekan-rekan kerja lama Hong Hiju merasa sangat senang melihat dirinya sekarang tampak lebih segar dan bahagia dibandingkan sebelumnya. Mereka tahu bahwa kini Hiju telah menemukan kebahagiaan bersama suaminya, Baek Saon, dan tidak lagi berprasangka yang buruk seperti dulu. Hiju terlihat lebih ceria dan menikmati hidupnya yang baru. Setelah selesai makan siang, Hiju masuk ke lift dan tanpa sengaja bertemu dengan Baek Saon. Mereka berdua mulai berbicara menggunakan bahasa isyarat. Saling bertanya apakah sudah makan dan apa yang mereka makan. Di momen itu, Baek Saon dengan percaya diri memamerkan kemampuan bahasa isyaratnya yang sudah sangat membaik.
Ia juga berkata bahwa hari ini ia akan pulang lebih awal karena ingin makan malam bersama Hiju di rumah. Senyuman manis Baek Saon saat mengatakan itu membuat Hiju semakin yakin bahwa cinta suaminya begitu besar kepadanya. Sementara itu, di kantor Baek Saon, Pak Kang menerima telepon dari seseorang di sebuah lokasi pemancingan. Orang tersebut mengatakan bahwa ia memiliki pesan penting untuk Baek Saon. Setelah menerima pesan itu, Pak Kang segera menyampaikannya kepada Baek Saon. Isi pesannya adalah, dia masih hidup. Beserta lokasi pemancingan yang dimaksud, di sisi lain, Hiju melihat foto-foto tamasya mereka yang baru saja dirilis. Dari foto-foto tersebut, Hiju menyadari bahwa di setiap gambar, tatapan Baek Saon selalu tertuju padanya. Momen ini membuat Hiju terharu, karena ia menyadari betapa besar cinta Baek Saon kepadanya. Baek Saon kemudian pergi ke lokasi pemancingan seperti yang diarahkan oleh Pak Kang. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa seseorang sudah lebih dulu datang menemui pria tua yang tinggal di tempat itu. Pria tersebut ternyata adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Baek Saon kecil. Baek Saon mengingat bahwa ia dulu pernah tinggal bersama pria itu sebelum akhirnya dibawa pergi untuk menggantikan Baek Saon yang asli. Pria tua itu tahu apa yang terjadi, namun merelakan semuanya tanpa banyak bertanya. Hubungan mereka tidak begitu jelas. Apakah pria itu ayah kandung Baek Saon atau sekadar penjaga yang dipercaya oleh orang tua aslinya? Saat berada di sana, Baek Saon juga mengingat sebuah kejadian traumatis di masa kecilnya. Ia pernah menyaksikan kakek Baek Saon yang asli menenggelamkan cucunya di sebuah sungai. Namun, pria itu menyuruh Baek Saon untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Pesan dia masih hidup yang diterima sebelumnya membuat Baek Saon berpikir bahwa mungkin Baek Saon yang asli sebenarnya selamat dari insiden tersebut. Sementara itu, Hiju yang menunggu Baek Saon pulang merasa sedikit kecewa karena suaminya belum juga tiba. Ia mengira Baek Saon sedang lembur. Di saat yang sama, Hong Ina datang ke rumah Hiju dan memberikan dokumen yang ia dapatkan dari ayahnya. Dokumen itu membuktikan bahwa Baek Saon bukan anak kandung dari keluarga Baek. Namun, Hiju tampak tenang dan tidak terkejut. Ia mengingat janji Baek Saon sebelumnya bahwa jika identitasnya terbongkar, Hiju akan tetap menerima dirinya apa adanya. Kembali ke lokasi pemancingan, situasi tiba-tiba berubah menjadi berbahaya. Rumah tempat pria tua itu tinggal terbakar hebat, dan saat Baek Saon mencoba menyelamatkannya, sebuah ledakan terjadi. Akibatnya, baik Baek Saon maupun pria tua tersebut pingsan akibat ledakan tersebut. Setelah Hiju diberitahu oleh Ina tentang identitas sebenarnya Saon, ia menyampaikan kepada Hiju agar tidak lagi tertipu oleh sandiwara keluarga mereka. Hiju menegaskan bahwa semua itu adalah pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan dari ibunya, termasuk keputusannya untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri Saon. Ia juga mengakui bahwa dirinya menyimpan banyak rahasia tentang Saon di masa lalu. Sementara itu, Ina menjelaskan kepada Hiju bahwa sebenarnya ia tidak pernah membenci Hiju. Justru, ia merasa senang setiap kali Hiju memanggilnya dengan sebutan, Jikaka. Namun, menurut Ina, Hiju sering salah paham terhadap sikapnya. Ketika Hiju bertanya dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA tersebut, Ina menjawab bahwa ia tidak tahu karena pengirimnya bersifat anonim. Ina mengira dokumen itu dikirim oleh ayah atau ibu Hiju, tetapi kemungkinan besar bukan. Ina menyatakan bahwa orang yang mengirimkan dokumen itu pasti mengetahui rahasia keluarga Saon dan sengaja mengirimkannya agar Ina dan Saon tidak menikah. Hiju kemudian mencoba menghubungi Saon, tetapi usahanya gagal karena Saon telah berjanji untuk pulang lebih awal pada malam itu. Ketika Saon tetap tidak bisa dihubungi, Hiju kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Saon. Namun, polisi menolak laporan untuk kasus orang hilang karena belum sampai 1 kali 24 jam. Selain itu, polisi meminta nama lengkap orang hilang tersebut. Tentu saja Hiju tidak bisa memberikan nama tersebut mengingat Saon mempunyai jabatan strategis di pemerintahan dan karena alasan privasi. Setelah itu, Hiju meminta bantuan kepada orang tua Saon. Hiju kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui rahasia keluarga Saon, yakni fakta bahwa Saon bukan anak kandung mereka. Pengakuannya dibenarkan oleh ibu Saon. Sekretaris ibu Saon juga melaporkan bahwa belum ada kasus yang dilaporkan atas nama Saon. Ibunya menegaskan bahwa keluarganya tidak akan tinggal diam karena Saon sangat penting bagi rencana mereka. Setelah Hiju meninggalkan mereka, ayah angkat Saon tampak terkejut kalau Hiju kini sudah bisa berbicara. Namun, ibunya tampak tidak kaget, seolah-olah sudah mengetahui hal tersebut. Sebelum pulang, Hiju dihampiri oleh sekretaris tersebut, yang mengungkapkan bahwa Saon dulunya memiliki kondisi mata dengan warna berbeda. Menurutnya,
Kondisi tersebut seharusnya telah diatasi melalui operasi, yang membuat Hiju sadar bahwa sekretaris itu mungkin tidak mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Hiju kemudian teringat kemungkinan bahwa penculiknya adalah Saon yang asli, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh sekretaris tadi. Tidak lama setelah itu, Hiju menerima kabar dari Sangwoo bahwa Saon saat ini sedang berada di rumah sakit. Hiju merasa sangat khawatir lalu segera pergi ke rumah sakit. Sangwoo yang berada di rumah sakit memberitahu Saon sedang menjalani operasi. Sangwoo menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mencari informasi tentang anak yang hilang. Namun, pria itu mengusir Sangwoo dari tempat yang ia datangi. Ketika sedang berbicara di telepon dengan Yuri, Sangwoo berpapasan dengan Saon. Karena penasaran mengapa Saon juga berada di sana, Sangwoo mengikuti Saon hingga ke sebuah tempat pancing. Tidak lama kemudian, toko tersebut terbakar. Sangwoo berusaha menyelamatkan Saon dan pria tua itu, dan akhirnya berhasil membawa keduanya keluar dengan selamat. Setelah itu, Sangwoo membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sangwoo menyerahkan ponsel Saon kepada Hiju dan memperhatikan bahwa Hiju terus-menerus mencoba menghubungi Saon. Hiju kemudian meminta maaf kepada Sangwoo karena telah menyembunyikan banyak hal, termasuk hubungannya dengan Saon. Tak lama setelah itu, operasi Saon selesai dan berjalan dengan lancar, tetapi ia harus menjalani perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Sangwoo, meskipun berat hati, mencoba menerima kenyataan tentang hubungan antara Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju tetap mendampingi Saon, membalas pengorbanan Saon yang sebelumnya selalu ada di sisinya. Sementara itu, Yuri merasa khawatir karena sudah beberapa hari ia tidak dapat menghubungi Sangwoo. Kebetulan, seorang teman Saon yang juga seorang reporter bertanya kepada Yuri tentang penyelidikan yang sedang ia lakukan bersama Sangwoo. Yuri menjelaskan bahwa kemungkinan anak panti asuhan yang mereka selidiki adalah kembar, dan salah satunya masih hidup. Hal ini membuat teman Saon sangat terkejut. Di sisi lain, Saon asli, yang juga merupakan penculik, mengirimkan paket berisi ikan yang telah ia potong-potong dan jahit kembali. Ketika ditanya oleh si master apakah ia yang menyebabkan kebakaran di toko pancing dan memintanya untuk tidak berbuat sesuatu tanpa perintahnya. Saon asli tampak kesal dengan si master ini yang menuduhnya membuat masalah, sementara itu saat dirawat, Saon teringat pada masa lalunya, tepat di hari ketika ia pertama kali bertemu dengan kakek Saon dan Saon yang asli. Pada hari itu, kakek Saon dan ayah angkat Saon palsu telah merencanakan untuk menghabisi nyawa Saon asli. Di malam yang sama, Saon palsu melihat bagaimana kakek Saon mencoba menghilangkan cucunya sendiri. Setelah itu, kakek Saon menghampirinya dan menyatakan bahwa mulai saat itu, Saon palsu adalah cucunya yang sah. Alasannya, kakek Saon tidak ingin ada keturunannya yang memiliki sifat seperti Saon asli, yang ia anggap memalukan. Sejak saat itu, kehidupan Saon palsu menjadi sangat hampa, hingga akhirnya ia bertemu dengan Hiju, yang mengubah hidupnya. Tidak lama kemudian, Saon sadar dan mendapati Hiju berada di sisinya. Hiju lalu mengatakan akan memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Hiju mengabarkan kepada Sangwoo yang berada di luar kamar bahwa Saon sudah sadar. Sementara itu, Saon dihampiri oleh Sangwoo dan bertanya tentang kondisi pria tua yang kemarin mereka selamatkan bersama. Sangwoo menjelaskan bahwa pria itu masih belum sadarkan diri. Saon lalu bercerita kepada Sangwoo, mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah orang yang telah membesarkannya. Dalam pembicaraan itu, ia juga menceritakan hubungannya dengan Hiju di mana faktanya kalau Hiju adalah istrinya. Selain itu, Saon menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Sangwoo atas segala hal yang terjadi, termasuk semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan bersama Hiju. Saon kemudian meminta bantuan Sangwoo untuk melanjutkan penyelidikan kasus yang sedang ia tangani. Ia menegaskan bahwa pria tua yang sedang tidak sadarkan diri itu adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Saon bahkan mengungkapkan bahwa ia mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan merasa sangat terkejut karena orang itu ternyata masih hidup. Saat memeriksa ponselnya, Saon menemukan banyak pesan dari Hiju yang dikirimkan saat ia mengalami kecelakaan. Pesan-pesan itu termasuk pesan suara yang menunjukkan betapa Hiju sangat khawatir padanya. Hal ini membuat Saon merasa bahagia karena perhatian dari orang yang ia cintai. Namun, ketika ia bertanya kepada perawat apakah Hiju ada di luar ruangan, perawat menjawab bahwa Hiju tidak ada.
Saon mencoba menelepon Hiju, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ternyata Hiju sedang pergi ke rumah untuk mencari ponsel milik penculik yang sebelumnya disimpan oleh Saon. Setelah menemukannya, Hiju langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan ponsel tersebut sebagai barang bukti. Karena khawatir, Saon segera menyusul Hiju ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia menanyakan alasan Hiju berada di tempat itu. Hiju akhirnya mengungkapkan bahwa ia ingin melindungi Saon. Ia merasa bersalah karena selama ini telah berbohong kepada Saon, bahkan hampir mencelakainya. Ia juga mengakui bahwa ia pernah bekerja sama dengan Saon asli untuk menghancurkan Saon yang sekarang. Namun, sekarang Hiju bertekad untuk melindungi Saon sebagai bentuk penebusan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Saon, yang mendengar pengakuan itu, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah Hiju tetap berada di sisinya. Ia mengatakan bahwa ia mampu bertahan sejauh ini hanya karena Hiju ada di sampingnya. Hiju lalu mencoba menenangkan Saon, dan mereka berdua berpelukan. Hiju merasa lega karena akhirnya ia dapat menerima dan mengenal Saon yang sekarang, meskipun ia bukanlah Saon yang asli. Di tempat lain, orang tua Saon, seperti biasa, menjalani wawancara bersama para wartawan untuk menunjukkan citra keharmonisan keluarga mereka. Di tengah-tengah wawancara dengan wartawan, tiba-tiba seorang tamu tak terduga datang, yaitu Hong Ina. Kehadiran Ina mengejutkan semua orang yang ada di sana. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah ketika Ina tiba-tiba berkata bahwa menurutnya Saon yang sekarang tidak terlihat mirip dengan kedua orang tuanya. Ucapannya itu segera memancing rasa penasaran para wartawan yang hadir. Tidak berhenti di situ, Ina terus melanjutkan komentarnya, membuat kedua orang tua Saon terlihat gelisah. Namun, ayah angkat Saon segera menghentikan perkataan Ina dengan menyatakan bahwa Ina mungkin sedang tidak sadar sepenuhnya karena minum alkohol, sehingga ia berbicara sembarangan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ayah angkat Saon menerima sebuah paket misterius. Ketika ibunya melihat paket itu, ia langsung menyadari bahwa itu berasal dari anaknya, Saon yang asli. Tanpa ragu, ia segera pergi mengejar pengirim paket tersebut karena penasaran dan ingin bertemu dengan anaknya yang selama ini ia klaim telah ia lindungi, meskipun sebenarnya ia justru telah memanfaatkannya. Sementara itu, Hong Ina yang merasa tugasnya di acara tersebut tidak sepenuhnya berhasil memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada wartawan agar wajahnya tidak diekspos. Ibu Saon akhirnya berhasil menemukan rumah Saon yang asli. Saat berada di rumah itu, ia melihat banyak foto kakek Saon yang terpajang, semakin memperkuat dugaan bahwa penculik sebenarnya adalah Saon yang asli. Keesokan harinya, Yuri akhirnya menerima telepon yang telah ia tunggu-tunggu dari Sangu. Ia segera pergi menemuinya. Dalam perjalanan, Yuri hampir terjatuh, namun Sangu dengan sigap menangkapnya. Saat itu, Yuri melihat luka-luka di tangan, leher, dan kening Sangu. Lalu bertanya apa yang terjadi. Namun, Sangu hanya memberikan jawaban singkat, mengatakan bahwa ia tidak bisa menceritakan detailnya karena hal itu berkaitan dengan rahasia Hiju dan Saon. Yuri juga bercerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami tiba-tiba diminta untuk dihentikan oleh atasannya karena ada pihak tertentu yang berusaha menutupinya. Sementara itu, setelah kembali dari kantor polisi, Hiju berusaha merapikan tempat tidur Saon. Namun, ia tetap tinggal di sana untuk menemani Saon. Saon terlihat senang dengan kehadiran Hiju. Saat berbicara, Saon mengungkapkan bahwa ia tahu keberadaan Hiju karena sejak insiden Hiju jatuh dari gunung, ia memasang pelacak di ponsel Hiju. Hal ini menunjukkan betapa ia sangat memperhatikan dan mencintai Hiju. Meskipun terkesan terlalu protektif, di suatu malam, Hiju tiba-tiba bertanya kepada Saon kenapa dia sulit dihubungi. Saon pun menjawab dengan nada serius, meminta Hiju untuk tidak mencarinya jika suatu saat dia menghilang. Namun, Hiju dengan tegas menolak permintaan itu, bersikeras bahwa dia akan tetap mencari dan melindungi Saon apapun yang terjadi. Melihat kekhawatiran Hiju, Saon mencoba menenangkan istrinya dengan berkata bahwa dia sudah tahu siapa pelakunya dan akan segera menyelesaikan semuanya. Tanpa sadar, Hiju pun tertidur nyenyak di samping Saon. Saon memandang wajah istrinya dengan penuh cinta, menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Hiju. Tidak lama kemudian, telepon Saon berdering. Sangu mengabarkan bahwa ayah angkat Saon sudah sadar dari koma dan ingin bertemu dengannya. Saon pun segera pergi ke kamar tempat ayahnya dirawat. Dalam pertemuan itu, ayah angkat Saon mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dialah yang menyelamatkan Saon yang asli. Ia mengaku tidak tega menghabisi Saon asli, seperti yang diperintahkan oleh kakek Saon, karena kakeknya yakin bahwa Saon asli sudah meninggal.
Namun, meskipun ayah angkat Saon merawatnya, sifat buruk Saon asli tetap tidak berubah. Saon mendengarkan cerita itu dengan tenang, meskipun ia sedikit terkejut. Namun, ia berusaha memahami posisi ayah angkatnya yang saat itu berada dalam situasi yang sulit. Sementara itu, Hiju merasa perlu meminta maaf kepada Sangwoo. Ia akhirnya mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Saon adalah hubungan suami istri. Namun, Sangwoo hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak perlu khawatir. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Saon bukan menyembunyikan Hiju, tetapi melindunginya. Mendengar itu, Hiju merasa lega dan tersenyum kecil. Saat hendak memulai pidato, Hiju membantu Saon memasangkan dasinya. Momen ini terlihat begitu romantis, seolah mereka adalah pasangan suami istri yang tampak sempurna. Namun, seperti biasa, Pak Kang mengganggu suasana dengan teleponnya, memberitahu bahwa para rekan kerja Saon sudah sampai di rumah sakit. Saon pun meminta mereka untuk menunggu hingga acara selesai. Pidato Saon dimulai, dan ia berbicara dengan penuh percaya diri. Hiju mendampingi Saon dengan menggunakan bahasa isyarat. Penampilan mereka berdua benar-benar mengesankan, menunjukkan harmoni sebagai pasangan yang saling mendukung. Semua orang yang hadir sangat mengapresiasi kerja sama mereka, dan momen itu ditutup dengan senyum bahagia di antara Saon dan Hiju. Setelah acara selesai, Saon meminta Sangwoo untuk mengantar Hiju pulang. Namun, di tengah perjalanan, sebuah kabar mengejutkan datang dari temannya. Ia menemukan fakta bahwa anak yang hilang dari panti asuhan ternyata adalah anak kembar. Saon segera menuju lokasi yang disebutkan oleh ayahnya untuk memeriksa sendiri identitas kembar tersebut. Sementara itu, Park Do-jae, yang diam-diam telah merencanakan sesuatu, diberi tugas mengantar Hiju. Namun, niat Do-jae ternyata jahat. Ia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Hiju hingga membuatnya pingsan. Hiju kemudian dibawa ke tempat Saon yang asli. Saon, yang sedang dalam perjalanan, mencoba menghubungi Hiju, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mulai panik ketika menyadari ada yang tidak beres. Di sisi lain, Hiju yang sedang dibius oleh Do-jae kemudian bermimpi tentang kehidupan keluarga yang bahagia bersama Saon. Ia membayangkan mereka berbaring santai di ranjang, bertengkar kecil yang berakhir lucu, makan bersama, serta berjalan bersama di taman. Semua itu adalah gambaran kehidupan pernikahan yang Hiju impikan, meskipun kenyataannya hubungan mereka jauh dari kata indah. Setelah itu, Do-jae menyandera Hiju dan memancing Saon asli untuk datang ke suatu lokasi dengan janji akan mempertemukannya dengan Hiju dan Saon yang sekarang. Namun, Saon asli menyadari bahwa Do-jae berbohong. Hiju dan Saon tidak ada di lokasi tersebut. Dalam adegan ini, terungkap bahwa Do-jae sebenarnya adalah dalang di balik konflik tersebut. Sesuai dugaan kita. Tetapi, yang menarik adalah Do-jae baru menyadari bahwa orang yang bekerja sama dengannya selama ini, yaitu Saon asli, adalah orang yang telah membunuh saudaranya. Pengungkapan ini terjadi ketika Do-jae mencoba mengungkap tulisan di dokumen milik Pak Kang yang sebelumnya memberikan petunjuk tentang toko pancing kepada Saon. Malamnya, Do-jae mendatangi toko pancing tersebut untuk bertanya pada ayah angkat Saon. Secara kebetulan, Saon asli ada di sana, dan Do-jae mendengar percakapan antara ayah angkat Saon dan Saon asli tentang penggantian identitas mereka. Dari situ, Do-jae menyadari kesalahannya. Dengan niat membalas dendam, Do-jae memancing Saon asli ke lokasi tertentu. Namun, alih-alih berhasil membalas dendam, ia justru diserang oleh Saon asli dan diceburkan ke sungai. Saon yang sekarang tiba di lokasi tersebut, khawatir akan kondisi Hiju. Ia menemukan kantong besar di sana, dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah Do-jae. Do-jae memberitahu bahwa Hiju berada di dalam mobil bersama Saon asli. Hiju, yang semula pingsan di dalam mobil, akhirnya tersadar dan berusaha melarikan diri. Beruntung, ia berhasil keluar dari mobil, meskipun Saon asli mencoba menabrak mereka. Setelah itu, giliran Saon asli yang dihajar habis-habisan oleh Saon yang sekarang. Saon berkata kepada Saon asli, kalau ia mau mengambil semuanya, identitas, harta, apapun, ambil saja. Namun, ketika Saon asli menanyakan apakah itu termasuk Hiju, Saon tampak marah menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan Hiju. Saking geramnya, Saon ingin segera menghabisi Saon asli. Namun, saat Saon asli ingin menusuk Saon dengan pisau, Do-jae muncul untuk menyelamatkannya dan ia terkena tusukan pisau di perutnya. Melihat situasi ini, Saon asli memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, Do-jae akhirnya mengakui kepada Saon bahwa selama ini ia telah bersekongkol dan bekerja sama dengan Saon asli sebelum mengetahui fakta sebenarnya.
Ia merasa sangat menyesal dan juga mengakui bahwa ia adalah orang yang mendorong Hiju saat di gunung. Doji benar-benar menyesal, meskipun ia sadar bahwa penyesalannya datang terlambat. Sebenarnya, Doji dulunya adalah orang yang sangat dipercaya oleh Saon. Mereka pernah bekerja bersama di industri pertelevisian sebagai junior dan senior. Saon bahkan yang merekomendasikan Doji untuk bekerja di kantor kepresidenan karena kepercayaannya padanya. Namun, kepercayaan itu dikhianati. Hal ini membuat Saon merasa bersalah pada Hiju karena sebelumnya ia meminta Doji untuk melacak keberadaan Hiju dimanapun. Hiju, yang memahami situasi, mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Saon atas kejadian tersebut karena ia memahami posisi Saon saat itu. Sementara itu, Saon asli, meskipun berhasil kabur, tidak berniat menyerah. Ia bertekad untuk menghancurkan hidup Saon yang sekarang dan semua orang yang ingin memburunya. Ia teringat ketika ibunya berhasil menemukannya. Ternyata, selama ini ibu kandung Saon yang asli tidak tahu bahwa anaknya masih hidup. Yang ia ketahui hanyalah bahwa anaknya telah dihabisi oleh mertuanya sendiri. Ketika akhirnya ia mengetahui bahwa Saon yang ada di hadapannya adalah anak kandung yang selama ini ia kira sudah meninggal, ia meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji akan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun, Saon yang asli sudah terlanjur kecewa terhadap kedua orang tuanya dan menolak untuk kembali bersama mereka. Tidak lama setelah itu, sekretaris ibunya, Saon, datang bersama orang-orangnya dan mencoba membawa Saon. Namun, Saon malah kabur. Ia berencana ingin menghancurkan semua orang yang telah membuat hidupnya seperti ini. Di sisi lain, Yuri membacakan berita tentang skandal yang terjadi yang mengungkap keterlibatan Doji. Para staf di kantor kepresidenan terkejut karena mereka mengenal Doji sebagai orang kepercayaan Saon. Bahkan, orang tua Saon pun merasa kaget. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyampaikan kepada Saon bahwa mereka telah menganalisis komputer milik Doji. Namun, prosesnya sulit karena data dalam komputer tersebut terkunci. Mereka juga masih kesulitan melacak keberadaan Saon asli. Saat berbicara dengan Doji, Saon menyatakan bahwa ia tidak menyangka orang yang sangat dipercayanya ternyata bekerja sama dengan Saon asli. Meski begitu, ia berusaha memaafkan sebagian besar kesalahan Doji. Kecuali tindakan mendorong Hiju di gunung. Saon mencoba meyakinkan Doji untuk bekerja sama demi menangkap pelaku sebenarnya. Namun, Doji ragu karena ia takut kembali dikecewakan. Meski begitu, Saon tetap berusaha membujuk Doji untuk mempercayainya. Ia yakin bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menangkap Saon asli dan memberinya hukuman yang setimpal. Sementara itu, Sangu menceritakan sebagian dari kebenaran kepada Yuri, yaitu bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Namun, ia tidak mengungkap semuanya karena ada hal-hal yang bukan haknya untuk diceritakan, termasuk fakta bahwa Hiju adalah istri dari Saon. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Saon menelepon Sangu dan memberitahunya bahwa polisi telah menemukan kerangka-kerangka korban yang selama ini mereka cari. Mereka pun segera pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi menunjukkan barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Barang-barang itu benar milik anak-anak dan teman-teman Sangu ketika mereka masih berada di panti asuhan. Sangu merasa sangat senang karena akhirnya ada titik terang dalam kasus ini. Tetapi di saat yang sama ia merasa sedih karena harus mengingat kembali kenangan masa lalunya bersama teman-temannya yang telah tiada. Yuri, yang selalu setia mendampinginya, mencoba menghiburnya. Sangu merasa sangat bersyukur atas kehadiran Yuri, yang selalu menjadi sosok ceria di hidupnya. Ia pun berterima kasih karena Yuri selalu ada untuknya. Sementara itu, Hiju menceritakan semuanya kepada kakaknya, Hong Ina. Ina terkejut ketika mengetahui bahwa Saon asli masih hidup. Mereka pun mengaitkan hal ini dengan kejadian masa lalu, di mana Saon asli pernah mengganggu mereka ketika masih kecil. Tak lama setelah itu, mereka mengalami kecelakaan. Dari sini, Ina dan Hiju mulai menyadari bahwa kecelakaan tersebut sepertinya bukan kecelakaan biasa, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Ketika mereka asyik bercerita, ibu Hiju tiba-tiba datang dan marah-marah. Ia menuduh Ina ingin merebut Saon dari Hiju. Namun, Hiju dengan tegas menjelaskan kepada ibunya bahwa tuduhan itu tidak benar. Hiju juga mengungkapkan semua perasaannya. Ia mengaku sudah muak dengan sikap ibunya yang selama ini hanya memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri. Hiju mengatakan bahwa ia berharap ibunya bisa saling mencintai dengannya sebagai ibu dan anak, tetapi harapannya itu salah.
Mendengar itu, ibunya marah dan pergi sambil menyebut Hiju sebagai anak durhaka karena tidak mau menurutinya. Setelah berbicara dengan Hiju, Ina menyadari siapa yang telah mengirimkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung dari orang tua kandungnya. Ketika Ina pulang, Saon datang ke rumah. Ia merasa bingung karena rumah tampak gelap, hanya diterangi oleh banyak lilin. Ternyata, semua itu disiapkan oleh Hiju yang berdandan sangat cantik, menyambut Saon dengan hangat. Ia membahas kembali perjanjian pernikahan mereka dulu. Yang kini baru ia pahami maksudnya. Ia akhirnya mengerti bahwa semua itu dilakukan untuk melindunginya. Hiju juga menyadari bahwa Saonlah yang mengirimkan tes DNA tersebut kepada Ina, tepat sebelum pernikahan mereka. Hal ini dilakukan agar Ina memiliki alasan yang jelas untuk tidak menikah dengan Saon. Hiju kini tahu bahwa dirinya bukanlah pengganti, melainkan istri sejati dari Saon. Saon pun berjanji bahwa setelah semua masalah ini selesai, ia akan melamar Hiju lagi dan meresmikan pernikahan mereka di depan publik. Akhirnya, mereka berdua bisa saling terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing. Keesokan harinya, Doje didatangi oleh polisi. Mereka memberitahu bahwa dari 4 korban yang ditemukan, masih ada 1 yang belum diidentifikasi DNA, yaitu saudara kembarnya Doje. Polisi meminta kerja sama Doje untuk membantu mereka memastikan DNA Doje dengan saudara kembarnya. Saat Doje teringat bagaimana ia kehilangan saudara kembarnya, ia merasa sangat sedih dan emosional. Sementara itu, detektif menghubungi Saon dan memintanya untuk berbicara dengan Doje mengenai pengambilan DNA-nya. Setelah pertemuan itu, Saon menemui Doje dan menceritakan bahwa dulu ia juga sempat berpikir untuk membalas dendam. Namun, ia mengurungkan niatnya. Saon mengingatkan bahwa hidup tidak boleh dianggap tidak berharga, apalagi jika sisa hidup itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna, terutama setelah bertobat. Doje merasa lega mengetahui bahwa Saon yang sekarang ternyata bukan Saon asli. Hal itu membuatnya semakin menghormati Saon yang merupakan atasannya. Di sisi lain, Hiju dan Ina bertemu dengan ayah mereka. Saat Hiju berbicara, ayahnya tidak terlihat terkejut. Ina pun menyadari bahwa ayah mereka sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Hiju bisa berbicara. Namun, bukan itu alasan utama dari pertemuan mereka. Mereka bertanya kepada ayahnya tentang kesepakatan yang ia buat dengan kakek Saon. Ayah mereka mengakui bahwa ia tahu kakek Saon yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan Hiju dan adik mereka. Namun, karena saat itu kakek Saon sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan ayah mereka telah menginvestasikan miliaran untuk mendukung kampanyenya, ia memutuskan untuk membuat kesepakatan demi menyelamatkan kepentingannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Saon asli masih hidup, ayah mereka pergi ke acara peringatan kematian kakek Saon. Hiju dan Ina merasa sangat khawatir bahwa ayah mereka akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kekhawatiran mereka terbukti ketika ayah mereka tiba-tiba menodongkan senjata ke arah ayah Saon di acara tersebut. Ia bersikeras ingin bertemu dengan Saon asli untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, dari penyelidikan detektif, diketahui bahwa Saon asli ternyata berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya. Ibunya Saon sempat melihat keberadaan Saon asli, tetapi ia memilih diam. Karena emosi ayah Hiju tidak lagi terkendali, ia benar-benar ingin bertemu dan menghabisi Saon asli. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan di tempat tersebut, yang tampaknya memang disebabkan oleh Saon asli. Semua orang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Saon, yang sebelumnya diberitahu oleh Hiju tentang situasi ini, segera tiba di lokasi. Namun, Ina panik karena Hiju menghilang dari sisinya, padahal mereka tadinya bersama. Saon meyakinkan Ina bahwa ia akan mencari Hiju. Saat itu juga, Saon menerima telepon penting. Ternyata, Saon asli telah menculik Hiju. Dalam panggilan itu, Saon asli mengancam akan mengakhiri hidup Hiju jika Saon mencoba mencari mereka. Namun, Hiju, dengan tenang, meminta Saon untuk tidak mencarinya. Ia mengingatkan kembali janjinya sebelumnya, bahwa ia ingin melindungi Saon, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya, Saon tentu saja tidak bisa menerima permintaan itu. Ia bertekad menyelamatkan Hiju, apapun risikonya. Namun, Hiju mencoba meyakinkannya untuk berhenti mencarinya. Dalam momen yang dramatis, Hiju mengambil kendali situasi dengan membelokkan mobilnya ke arah sungai, menyebabkan mobil itu mengalami kecelakaan hebat. Saon, yang mendengar semuanya dari telepon, merasa dunianya hancur. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Hiju. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan mobil itu dalam kondisi rusak parah. Namun tubuh Hiju dan Saon asli tidak ditemukan.
Hal ini menimbulkan harapan bahwa mereka mungkin masih hidup. Setelah kejadian itu, Saon memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Dalam momen ini, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku kepada publik bahwa ia bukanlah cucu dari Pak Baek, atau anak dari salah satu kandidat presiden yang terkenal. Ia juga dengan tulus mengungkapkan bahwa ia adalah suami dari seorang wanita luar biasa, Hiju. Saon menampilkan foto Hiju di depan publik dan meminta bantuan kepada semua orang untuk menemukan istrinya. Ia memohon siapa saja yang memiliki informasi tentang Hiju untuk melapor kepadanya. Dengan suara yang penuh emosi, ia mengatakan betapa besar cintanya kepada Hiju. Ia merasa bersalah karena selama ini belum bisa sepenuhnya membahagiakan istrinya. Dalam pidatonya, ia mengenang momen saat ia dan Hiju berbicara terakhir kali. Saon mengungkapkan rasa syukurnya telah hidup sebagai Saon palsu. Jika ia tidak menjalani kehidupan ini, ia tidak akan pernah bertemu dengan Hiju, tidak akan menikahinya, dan tidak akan merasakan kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama. Baginya, bertemu Hiju adalah takdir yang paling indah. Sementara itu, teman-teman kantor Saon, termasuk Yuri dan teman-teman lama Hiju, terkejut mendengar pengakuan ini. Keberanian dan kejujuran Saon membuat banyak orang tersentuh, dan mereka pun berdoa agar Hiju dapat ditemukan dalam keadaan selamat.